Ini ada Ustaz Bima tadi. Tolong share screen dong yang saya share di chat. Oh, boleh. Yang oke, Pak. Ini dibacakan kah? Saya bacakan ya, Bu ya. Boleh dibaca, tolong. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Yang tafsirnya aja, itu kan kita tadi udah baca. Oh ya, yang Al-Maidah 45. Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut kisah seorang dari Bani Nadir karena membunuh seorang dari Bani Quraisyah, tetapi mereka tidak mengisahkan seorang dari Bani Quraisyah karena membunuh seorang dari Bani Nadir. Tetapi mereka mengganti hal itu dengan diat. Apa diat? Nggak tahu. Sebagaimana mereka menyalahi hukum Taurat yang telah dinaskahkan bagi mereka mengenai memberlakukan hukum rajam terhadap pezina, musanhan, dan penggantinya dengan apa yang mereka istilahkan dengan cambuk dan pencorengan muka dengan arang, serta dipertontonkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, sebelumnya Allah berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Yang demikian itu karena mereka mengingkar hukum Allah secara sengaja dan penuh pembengkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dalim. Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang didalimi atas tindakan orang dalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan dan memperlakukan secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat dalim. Banyak dari ulama ahli usul fikih dan juga fuqaha ahli fikih yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan bahwa syariat bagi orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Jika syariat itu dikeluarkan melalui ketetapan yang belum dinaskah, sebagaimana yang terkenal di kalangan jumhur ulama, dan juga seperti yang diceritakan oleh Syekh Abu Ishaq al-Isfaryani mengenai ketetapan Asy-Syafani, dan mayoritas mengikuti beliau dengan menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketentuan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut. Aku belum dapat apa-apa ini. Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Hatim. Dan Syekh Abu Zukarin dan Nawawi telah menceritakan 3 pendapat dari masalah ini. Dan yang ketiganya adalah bahwa syariat Nabi Ibrahim adalah hujah bagi umat ini. Adapun selain beliau syariat Nabi, mereka bukan merupakan hujah. Hujah ini apa? Aku jadi bingung, nggak baca jadi nggak paham. Dan An-Nawawi membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa syariat Ibrahim bukanlah hujah bagi umat ini. Syekh Abu Ishaq al-Israfini juga menukil beberapa pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas para pengikut beliau, dan ia mentarjih, menguatkan bahwa hal itu syariat Ibrahim merupakan hujah menurut mayoritas sahabat kami, pengikut Asy-Syafani. Walau alam. Waduh, ada walau alam ini udah bingung gua. Dalam kitab Asy-Syafil, Imam Abu Nasr bin As-Syaqaq telah menyebutkan isma para ulama mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujah. Para imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujah, bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia membunuh seorang wanita. Apa yang diungkap Ibnu Sadak mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujah diperkuat dengan hadis berkaitan dengan masalah itu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi, pernah mematahkan gigi seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu. Namun mereka menolak. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah, maka beliau bersabda, berlakulah kisas. Lalu saudara laki-laki Rabi, anak Anas bin Nadir berujar,
"Ya Rasulullah, apakah dipatahkan pula gigi si fulanah?" Maka beliau bertutur, "Hai Anas, ketetapan Allah adalah kisah." Maka Anas bin Nadir berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak yang tidak dipatah. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, tidak dipatahkan gigi si fulah." Selanjutnya orang-orang itu meridai dan memberi maaf sehingga mereka tidak menuntut hukuman qisas. Oke. Lanjut Pak, Bu. Panjang kali ini, Bu. Iya, panjang banget itu memang, Pak. Makanya kita harus jelas dulu sama teman-teman Muslim. Jadi hukum qisas ini ya sebenarnya menurut tafsir pun bukan diturunkan pada Muhammad. Halo, ada yang noise? Siapa ya? Pak. Coba silakan. Benar enggak? Ini kita harus dapat poinnya dulu. Hukum qisas ini tidak diturunkan untuk kaum Muhammad. Benar apa tidak? Itu dulu. Bagaimana tidak diturunkan dari bagi kaum Muhammad? Kaum Muhammad tuh ini apa rujukannya umat berlaku Muslim untuk umat Islam. Iya. Coba tadi di dalam Ayatnya ada di Al-Quran, tadi udah dibahas. Oh iya. Tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru Jumat. Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat. Nah, di sini kan kitab Taurat yang diturunkan pada kitab Taurat. Bahkan di sini ada kejanggalan dari pernyataan tafsir ini. Dinyatakan Taurat diturunkan pada Ibrahim atau Abraham. Di sini udah salah. Yang salah di mana coba? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari penulis tafsir? Itu kita harus jelas. Pertanyaan pertamanya apa, Bu? Loh, kan tadi saya udah bilang di dalam tafsirnya itu tidak dikatakan diturunkan langsung pada Muhammad. Tapi Muhammad merasa dirinya mengikuti hujah Ibrahim sehingga dia merasa harus melakukan hukum qisas. Kan itu tadi kan tafsirnya. Ya, yang ditanyakan apa yang ingin ditanyakan, highlight poinnya apa tuh, Mbak? Poinnya adalah artinya hukum qisas ini apakah memang Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala ini menyatakan langsung lakukanlah hukum qisas begitu. Ada enggak ayatnya? Tadi udah dibacakan Al-Baqarah 168. Yang mana Pak? Coba di share screen. Saya nggak bisa share screen nih. Mangga. Yang lain teman-teman. Tuh, ada ayatnya tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, itu ada ayatnya. Iya, mana ayatnya Pak? Kan semua nggak mungkin kan? Dalam perjalanan, sabar. Nggak mungkin Bapak membaca Al-Quran tanpa. Sekarang saya tanya sama Bapak, saat Bapak baca Al-Quran wajib baca tafsir nggak? Bu. Sedang di-share, Bu. Sedang di-share, Bu. Ayat sudah ditunjukkan. Kita simak bareng. Surat berapa tadi? Bu ya. Surat berapa Kang Don? Tadi Kang Don? Surat 2 179 ya? Ya. Mungkin Ustaz Umar diberi kesempatan juga ntar Ustaz ya. Kalau boleh saya sedikit. Ya, siap. Kalau diizinkan. Ya. Silakan Ai, apa dong? Baik. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau ada orang kemudian bertanya tentang qisas dan itu dari teman-teman Kristen, ya saya rasa mereka ini belum pernah baca kitab lebih mendalam gitu ya. Karena qisas itu sudah diajarkan dari sejak nabi-nabi terdahulu. Saya nggak nanya itu Pak. Ya, ada di dalam. Diam dulu. Tidak ditanya itu Ustaz semua. Poinnya Anda baru datang, mohon maaf ya Ustaz. Anda baru datang. Terus apa yang Anda tanyakan? Iya. Silakan Bu Michael. Yang saya tanya, adakah di dalam Al-Quran dinyatakan Allah berfirman, maka kisahlah orang yang berzina? Ada enggak? Kok begitu sih Bu narasinya? Ya, saya contohkan. Saya hanya
Ini di Oh, iya, Serskin, benar. di Serskin. Iya. Di Serskin coba lihat. Ada enggak ayat yang bilang akulah Tuhan, sembahlah aku. Kayak gitu kan. Kok kenapa sekarang giliran dibalik kok kau begitu sih, Bu? Gimana sih? Saya kira Ibu udah paham tentang Quran. Ini 1 juz 8 Pak Jahi Juma mungkin dibacakan. Iya. Jadi di situ diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qisas. Nah, ini adalah perintah. Hai orang-orang yang beriman. Tapi seruannya ini tunggu dulu. Jangan Anda kemudian menganggap bahwa semua umat Islam itu kategori beriman. Sehingga ketika ada tindakan di luar sana, pembunuhan dan seterusnya, oh ini hukum Islam. Tak kayak begitu cara memahami Quran. Ini seruannya kepada orang-orang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Mereka yang menegakkan tali agama Allah. Jadi tidak sembarang kemudian ada orang yang membunuh, KTP-nya Islam. Oh ini qisas, menjalankan Al-Baqarah. Tidak. Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang dibunuh, maka kemudian diwajibkan atas kamu qisas. Qisas ini tidak begitu serta-merta diputuskan. Begitu ada dibunuh, lantas kemudian dibunuh. Jadi kita harus memahami qisas itu apa sebenarnya. Arti daripada qisas itu sebenarnya apa sih secara bahasa. Ini yang perlu kemudian dipahami lebih mendalam. Qisas itu menelusuri. Jadi ketika belum ada keputusan untuk melakukan, ketika ada sebuah tindakan, maka sebelum terjadi tindakan berikutnya, maka qisas harus berlaku. Apa itu? Menelusuri, menelaah, menjajaki apa penyebabnya sehingga terjadi pembunuhan. Karena ini berbicara mengenai pembunuhan. Jadi tidak semudah itu. Qisas ya qisas, bunuh ya bunuh, nggak semudah itu. Qisas pun harus dipahami. Ada qisas surah, ada qisas makna. Ini harus dipahami. Jadi kalau misalnya hanya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada perintah bunuh. Nah ini yang perlu dipahami lebih jauh. Sehingga ketika ayat ini diterangkan, gimana? Saya boleh baca tafsirnya Pak. Saya nggak tertarik Pak kalau dibilang inilah itu, tapi Bapak nggak bawa tafsir. Saya nggak tertarik. Jujur saya bilang. Itu hanya pendapat Bapak menurut saya. Bapak bisa nggak kalau berbicara? Terus pendapat Ibu apa? Pendapat Ibu apa tentang ayat Bapak ini? Sekarang begini, Bapak saat berbicara bawa tafsir enggak? Ya ini saya sedang menafsirkan ini. Ayatnya saya sedang menafsirkan ini. Apa? Tafsir dari siapa? Ini saya katakan, hai orang-orang beriman. Menurut Ibu orang-orang beriman ini apakah semua umat Islam? Bapak. Ya Ibu. Saya tanya. Sekarang saya jawab. Bapak membaca Al-Quran. Apakah saya sedang membawa Al-Quran. Bapak mentafsirkan atas tafsir pribadi? Nah sekarang ada nggak orang-orang yang menyalahkan saya ketika orang-orang beriman ini bukan semua umat Islam, bukan semua yang berKTP Islam? Coba kalau ada nggak yang menyalahkan saya? Hanya mau. Itu ibu begini, dalam tafsir itu dia yang paling tingginya tafsir itu Quran bil Quran. Kalau di dalam Bible kan sering dikatakan tafsir ayat dengan ayat. Yang Bang Zuma lakukan itu tafsir Quran bil Quran. Jadi tidak harus merujuk kepada tafsir yang di luar. Ya. Jadi ketika ditafsirkan Quran dengan Quran, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman itu kan jelas. Alladzina yu'minuna billah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti siapa saja bisa mentafsir Quran dengan sesuka hati dong Pak? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Bukan Bible. Ini bukan Bible. Kalau kitab Anda boleh. Kalau Al-Quran nggak bisa. Ya, makanya saya bilang Pak Zuma, kalau nggak bisa tafsir itu dibuat dengan persepsi pribadi. Bawalah tafsir Ibnu Katsirnya, bawa bawa landasan hukumnya. Ya, gini saya Ibu saya jelaskan lagi sekali lagi sebelum dilanjut sama Bang Zuma. Kalau Bapak mau bilang ini Ibu. Ya saya tafsirnya Quran by Quran. Oke, berarti saya mau bilang gini Pak, aku udah case close di sini. Saya udah case close di sini. Intinya sesuka hati Bapak lah, nafsir sendiri Pak. Ya, nggak paham. Enak aja ngomong kayak begitu. Saya kasih ini sedikit ya, Bang ya, biar ada ilmu maksudnya dalilnya ditampilkan. Nggak sadar aja ngomong sama siapa. Ya, dalilnya ditampilkan. Masa iya Bapak bilang tafsir Quran baik Quran. Tapi yang saya lihat Izin begini, kita luruskan, maaf. Itu by mulut Bapak. Ini saya belum masuk ke asbabun nuzul loh. Untung kalau Ibu tahu asbabun nuzul ayat ini kayak mana. Ustaz Juma, Ibnu Katsir ini menafsirkan apa dengan sesuka udel.
Ibu tanyakan di ayat Al-Quran apa maunya ditafsir? Ini ada miss, ada yang miss sebenarnya ini. Izin. Iya, ini ada miss. Silakan saudara, tolong diterangkan. Dia nggak ngerti tafsir. Iya. Tunggu Ustaz. Silakan. Ini yang kasus yang diangkat oleh Ibu Mikael ya, itu surat Al-Maidah 45 berkaitan dengan peristiwa asbabun nuzul mengenai ada yang namanya di situ juga kalangan Yahudi yang sudah kita bahas di awal kayak gitu. Bu, dengarkan dulu Bu, biar enak kita nggak bertimpa suaranya ya. Ibu dengarkan dulu. Itu tadi ini bawa cocok. Kalau Ibu nggak mau, silakan Ibu keluar, gampang aja. Kalau Ibu merasa tidak pantas mendengarkan dari pertanyaan Islam, Ibu keluar aja. Kami di sini punya hak bicara juga. Masa kami harus menjadi seperti yang Anda inginkan? Silakan Ustaz Ali. Silakan Ustaz Ali. Silakan. Halo Bu Michael. Tadi kita sedang menjawab apa yang dipertanyakan dari teman-teman Kristen termasuk ya, Bu. Betul. Pertama, makanya dan teman-teman Kristen di sini, Pak Domba Kecil minta dalil ayat Qur'annya kita tampilkan. Ketika Ustadz Juma, Gunda Juma memaparkan apa itu dari tafsiran Al-Baqarah 178, 179, tolong disimak dulu mengenai penilaian apakah itu tafsiran kami sebagai Muslim berkenan atau tidak. Sebetulnya kita tidak ada urusan, ini sebetulnya urusan kami begitu. Yang Anda berhak tanyakan itu apa yang Anda ingin tahu dan lebih ingin jelas tentang hukum Islam. Sudah jelas kami yang lebih tahu seperti itu. Kalau mengarahkan kepada tafsir A, tafsir B, tafsir C, insya Allah kita lebih tahu kapan kita waktunya untuk melihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir lain. Itu kami yang lebih tahu, Bu. Jadi mohon maaf, jangan dulu disela. Izinkan kami memaparkan. Di sini ada guruna kami dan ustadz-ustadz yang berkompeten. Nah itu faktanya ya. Silakan dilanjut. Silakan. Bang Raptor, izinkan saya selesaikan pertanyaan saya tadi, boleh nggak? Daripada ulama-ulama. Maaf Bu Michael, nggak, tahan dulu Bang. Tadi. Bang Citos tahan dulu. Oke. Soalnya saya tadi dilompatin. Terima kasih ya Allah. Ya betul. Tadi juga saya nggak ikut nanggapi ya. Tadi saya tinggal sholat, maaf. Maksud saya begini loh, tadi Ibu Michael ini kan membawa satu kasus di surat Al-Maidah 45 kan gitu. Nah itu kan penafsirannya demikian ya begitu. Lalu menanyakan, coba mana ayatnya hukum kisos perintah. Nah makanya kita keluarkan ayat perintah hukum kisos di Al-Baqarah gitu. Nah ketika diuraikan minta korelasi dengan itu memang pasti narasinya agak berbeda. Tapi ayamku takbiran. Tapi kalau masalah mau ngomong bagaimana ada ayat perintah dirajam, itu ada lagi ayatnya gitu. Jadi mau ngikutin yang mana dulu nih gitu loh. Jadi ketika dijelaskan jangan dibilang tidak nyambung gitu loh. Jadi satu ayat konteks tentang bagaimana peristiwanya seperti apa di Al-Maidah 45 itu. Lalu yang Anda tanyakan padahal tidak terkorelasi dengan Al-Maidah 45, tapi sementara Anda minta tapi Anda menyanggah tidak terkorelasi. Nah ini kan jadi makanya ada yang miss gitu, salah paham di sini. Kalau mau mengenai masalah ayat perintah rajam, perintah itu ada di surat An-Nur kan gitu, udah kita bahas tadi. Kalau mengenai perintah kisos ada di surat Al-Baqarah gitu. Oke, ya. Ini Pak, surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179, saya udah bolak-balik baca. Di sini tidak ada dalam kasus perzinahan. Saya udah pakai kitab kisos. Kisos dengan rajam beda. Di sini kan hukum rajam kan yang kita bahas kan, karena berzina. Beda ya. Ibu, kisos rajam beda. Astagfirullah. Makanya kalau yang kita bahas tadi yang sebelum itu hukum pembunuhan. Ini nggak paham. Teman-teman boleh saya bicara sedikit ya? Jadi lucu juga. Tapi makanya tadi mintanya tadi ya, makanya dibojok makanya kalau hukum rajam ada di surat An-Nur gitu loh. Terus gini juga Pak Alif, kita ini kan hadir beberapa orang ya. Kita kan mungkin sedang menjawab Pak Citos gitu. Ibu minta seakan menyalahkan. Jadi kita juga agak repot. Bagusnya selesaikan satu persatu, dan bagusnya juga ikuti narasi yang sedang dibangun gitu teman-teman ya. Jadi ibu juga kalau boleh saya minta ya
maunya yang mana nih? Kisos, potong tangan, apa mau perjinahan kan gitu. Nanti semua tuh ada pelaksanaan hukum yang berbeda. Kan kita tadi di awal kita membahas surah Al-Maidah ayat 45, benar nggak? Ya. Ya, Al-Maidah. Kalau maaf, saya luruskan. Kalau bicara membahas, kita udah banyak pembahasan dari awal ya. Kalau Ibu kan baru masuk juga, saya dengan Pak Ani udah ngebahas. Katakanlah saya mengikuti narasi Ibu, udah sekarang 1 ayat, iya, kan gitu. Terus permasalahannya apa, Bu? Nah, di awal Al-Maidah 45, Al-Maidah 45, kan Bapak korelasikan dengan surat Kis 2 ayat 178, benar? Bukan korelasi, Ibu. Nah, mungkin jawaban saya, maaf ini saya meluruskan ya. Pak Citos menanyakan apa aja sih syariat-syariat Islam itu, gitu Budak kan? Kang Budak Angon, sebentar Ya. coba. Itu Bang Domba, Bang. Itu Bang sebentar. Domba tadi. Enggak tahu. Gini, tak tengahin Pak, tak tengahin. Belum ke Pak Citos dan tak tengahin ke bentar lain. aja. Tak tengahin dulu. Kisas Sebentar, itu hukum, sebentar dulu. bentar, biar tahu Pak. Hukum kisas itu hukuman A diganti A, B diganti B, apapun itu, gigi mata ganti kata. Jadi beda dengan hukum rajam yang dikatakan zina tadi. Lanjut. Nah, ya, betul Pak Domba. Nah, Pak Domba dari Kristenan Ibu ya. Pak Domba, kenapa saya mempertanyakan itu tadi? Ya, yang saya tanyakan tadi kan siapalah ya tadi yang membawa ayat Kis 2 ayat 178 ini saya kurang ingat. Nah, kan di sini saya bertanya di mana ayatnya ya mengenai ayat yang Al-Maidah 45 ini gitu loh, korelatif mana? Maka kisah ini agak belepotan ngomongnya. Apa yang sebenarnya? Jangan kita. Ayat apa gitu? Nih, Pak. Saya baca aja. Kok ditertawain sih? Jadi jelas kalau pertanyaannya kalau mau dibaca ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi maksudnya Ibu ini tentang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan satu pemanfaatan di saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberikan maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang tidak melampaui batas sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Nah, itulah. Kita dibaca ya, biar gak mutar-mutar. Iya apa? Lantas apa gitu? Pertanyaannya tanya ke apa? Ibu. Ibu tanya apa, Ibu? Nih, sekarang gini, Pak. Sebentar, saya izin Pak Budak Angon, kalau boleh, Ibu Michael, ini maaf ya Bu, tapi kan ini yang raise hand kan banyak. Oh iya. Boleh tidak kalau kita timing supaya ini juga banyak ustadz-ustadz yang berkapasitas di sini untuk menjawab. Ini boleh tidak kalau misalnya Ibu mungkin sekitar 2-5 menit gitu. Mohon maaf ini. Supaya kita juga diskusinya kondusif dan bisa ini. Bagaimana Pak Budak Angon? Baik. Bagus begitu tuh. Terima kasih Pak Citos, setuju. Cuman silakan. Maksud saya bagus, setuju. Sebenarnya Kang Citos ini kan ada pertanyaan yang belum terjawab kan? Ya saya juga mengakui itu. Saya tahu lah gitu kan. Cuman karena kan kita masing-masing ingin bertanya. Moderator aja Pak. Kasih timer moderator udah. Iya Pak Don. Kalau nggak banyak yang menanggapi nanti malah tambah rushing time. Kalau tadi sih bagus Uti, kita masing-masing sabar gitu kan, walaupun mereka berkata banyak kita diam. Kita karena jawab. ini udah banyak ini udah banyak umat Islam udah banyak juga. Mungkin gimana enaknya Pak Justin, Pak Citos, mungkin 3 lawan 3 Bang. 3 lawan 3 Boleh, siapa? 3 lawan Aku 3. moderator, aku yang moderatorin. Silakan, Uti moderator. Silakan dilanjut. Dari kekristenan siapa silakan? Pak Citos, Pak Justin. Kasih kesempatan saya Pak sekali aja bertanya. Soalnya kalau 3 lawan 3 itu enggak efektif. Ya. Kalau efektif memang 1-1 itu saya lihat efektif. Cetos dengan dalam. Siapa? Dengan Ustadz Alwan atau dengan Ustadz Alif? Ini masih kita masih Sebentar Ibu Rifa, diselesaikan yang raising ini sudah menunggu terlalu lama.
Itu Ini Bang ada Citos juga banyak. resen. Rifa kau diam dulu. Iya, Tadi setelah ini selesai resennya kondusif baru tadi, dibuka nggak pakai sesi baru. Enggak Iya. ada kondusif dari tadi. Kau juga bikin nggak kondusif kok. Ya, Pak saya Citos ada Rifa. ada teman tadi tak minta Gini, resen kasih dulu kasihkan sebelum ke moderator aja, Bu Citos. Baik, Semua yang diam resen dulu, dulu teman-teman. kasihkan Izin saya kalau moderator. gitu. Iya, Ya. kasih moderator. Ya, Pak Angon, Izin. saya sudah Teman-teman, resen izin ini yang Pak resen Angon. dulu. Baik. Ya, Pak Citos, saya minta izin. Pak Jasmin minta izin. Mungkin Pak Haris karena katanya udah lama juga tuh udah bengkak. Silakan Pak Haris. ya, terima kasih. Selamat siang semua. Yang saya tujukan saya ingin bertanya kepada Ustadz Alwan. Selamat siang semua. Selamat Iya. siang. Dilanjut Pak Haris. Iya, Saudara Alwan, apa Anda masih monitor? Hadir, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sih sederhana ya. Jadi di British Museum di London itu memiliki salinan kuno Al-Quran yang ditulis dalam gaya huruf ma'il. Tetapi sarjana Muslim yang berpraktek Martin Links yang merupakan mantan kurator manuskrip British Museum mencatat manuskrip ini pada tahun 790 Masehi. Pertanyaan saya kepada Saudara Alwan yang terhormat, selain hanya membuat klaim, apa bukti yang Anda berikan bahwa SPM ini ditulis lebih awal? Silakan. Yang dimaksud itu apa? Al-Quran Birmingham itu? Iya. Manuskrip di Birmingham. Iya, salinan kuno Al-Quran yang ditulis dalam gaya huruf ma'il. Dalam gaya huruf Ma'il. Udah benar itunya ya? Kutipannya itu. Iya, kalau Awan, Anda Ustadz seharusnya tahu. Kayaknya nggak masuk dari topik ya. Kita Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kita Kak. tanya Kan sama saya bilang Pak tadi. Angon. Ini resikonya. Ada rusuh lagi. Saya tanya Resikonya Pak kalau kita Angon. ngikutin yang Kau diam, resen, Rifa. begini Kang. Mau Iya, nggak iya. mau Siapa kita sih yang ngikutin emosi resen darah aja dulu, tinggi ini kan siapa sih? Tadi mau Udah saya makan lanjutin belum? nggak enak. Oh, berarti topiknya nggak ada topik ya. Tadi kan tentang hukum, ini larinya ke itu. Karena tadi kan Citos meminta kepada saya untuk menghormati yang raisen. Mau nggak mau kan, yang raisen mungkin punya permasalahan yang berbeda. Nah ini udah Oke lah, kadung. lanjut lah. Walaupun Udah Raisen. ya, mungkin nanti kita kembali ke ini. Kang Haris, Bro, sebelum Buddha, boleh saya bro, minta- Buddha Angon. Seharusnya walaupun lagi nih, gini, Herbert. walaupun yang Buddha walaupun itu Raisen, ya diharap juga lah yang Raisen itu melanjutkan topik yang sudah ada, kecuali kalau sudah tuntas itu Tuh juga Pak lah. Haris, Itu saya Anda harapkan dikoreksi demikian. teman Iya, kita Anda seharusnya gitu sendiri. juga. Tolonglah kalian Bukan. bersama-sama kalian, jangan kalian bikin rusuh. Bukan Ah, begitu. Kenapa? Karena yang tadi itu kan belum tuntas. Pak Haris Dituntaskan belum salah dulu. juga nih. Kompromi Jangan, dengan teman Pak. Kristennya. Pak Haris tidak salah, Pak Haris tidak salah. Iya. Apa yang Sebetulnya ditanya dia moderator. itu betul. Cuman artinya yang tadi tuntaskan dulu. Tapi pertanyaan ini terus nanti dilanjut. Kalau sudah selesai topik yang satu gitulah. Jadi Umi Rifa artinya gini, supaya tuntas-tuntas enak. Tuntas. Dari tadi itu yang kita harapkan Bang Erben. Iya, Ini oke. Pak Haris, Pak Robi Haris. pengen ngomong juga. Tangan Haris. pegal Makanya katanya. gua tadi. Ya, iya. Pak Haris, setuju Pak ya, tuntaskan dulu yang tadi Bapak ya. Ya. Oke, Ya, izin Pak Bos dengan segala hormat gerak. Enggak ada selesai-selesai. Oke, Bang. silakan. Tadi pun enggak selesai, disela sama ibu itu. Ustadz Alwan pun belum selesai, disela sama kalian. Heran aku udah baik. Udah. Ayo lanjut. Oke, Umi. lanjut yang resen selanjutnya. Iya, silakan. Tadi barusan saya Saya kembalikan ke moderator monggo. Juna, Iya, nanti kita penjual saturin berdua mau kau. ini. Ayo, mau berdua. Erben penjual centong. Tadi di grupnya saya dikit. Oke. Moderatorin, siapa yang mau moderatorin aku dengan Juma dulu? Ah, ke Erben, kalau tadi bilang. Oke, lanjut dulu. Nanti aku sama Juma deh. Kalian memang. Kota nggak ada. Saya mute semua. Maaf. Astagfirullahaladzim, saya minta maaf. Ini untuk kebaikan. Kita kembali ke laptop. Bapak Haris. Ini permintaan, tapi juga Pak Citos. Ini permintaan antum. Bagusnya gimana? Pak Citos, bagusnya gimana nih? Gini, saya tanggapi aja Ya, dulu. boleh. Karena habis itu baru kembali lagi ke topik. Oh iya, Beliau Pak Wan. mungkin Silakan tanya. Pak Wan. Suka. Ya. Siap. Pak Wan Ya. aja dulu. Kang Haris, Anda telah terpenuhi permintaan Anda. Silakan Pak Citos, minta maaf. Dilanjut Pak Wan. Iya, jadi kalau yang ditanyakan tentang manuskrip Al-Quran itu ada banyak, dan secara kualitas, saya kasih komparasi dulu nih biar teman-teman pada paham. Secara kualitas, Mohon maaf,
mohon maaf Pak Ustadz Alwan, apa nggak sebaiknya saya terjemahkan dalam bahasa Inggris saja supaya tidak gagal paham? Gimana? Permisi Mbak Rifa. Umat Islam yang selesai menjawab dari tadi ku dengar lah. Bang Zumar tadi pun dihentikan, Ustadz Alwan pun, kalian tidak menghargai umat Islam ini. Ya udah fokus udah. Saya di-kick di Zoom-nya si Erben menjual cendol ini. Bang Zumar aja di Zoom kalian. Kami di sini udah cukup baik kali. Ya udah. Gini kita mulai aja topik baru ini ya. Oke, Dul. Monggo lanjutkan Pak Haris dengan Bro Alwan. Monggo. Mohon maaf Pak Ustadz Alwan, apa sebaiknya saya terjemahkan dalam bahasa Inggris saja ya, supaya nggak gagal paham? Mungkin maksudnya dibaca, bukan diterjemahkan. Nanti sebaliknya kita tanya juga ya tentang dia punya kitab itu. Iya. Ini Pak Lope harus lebih serius loh, jangan bercanda. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz Alwan. The British Museum in London has an ancient copy of the Quran written in the Mill style of script. But recognizing Muslim. Pak Haris, maaf, mungkin di-share Pak Haris, biar sama-sama dibaca Pak Haris, punten. Oh iya. Di-share lebih enak, silakan. Kalau ada linknya dikasih juga linknya, mungkin Pak Alwan bisa memahami lebih baik. Ya, ini nggak ada linknya sih. Sebentar. Saya untuk mencoba ini ya. Iya, silakan. Mohon bersabar teman-teman. Ini bisa screen ya? Oke. Belum tampil. Belum tampil, Pak. Gimana kalau Bapak ngerokok dulu di pojok? Setuju? Ini Pak, sudah saya screen Pak Angon. Belum turun kan? Belum keluar. Iya belum keluar ya teman-teman ya. Belum nampak. Loh, belum nampak. Kok aneh? Pak Haris, coba yang mana yang di itu? Yang hijau itu loh, Pak. Iya, yang hijau itu. Terus share, terus nanti baru masuk ke itunya, screen-nya. Oh, masih. Pilih screen-nya. Hati-hati nanti kalau ada foto Bapak bersama istri nanti langsung kelihatan, nanti diinikan dulu. Enggak, ini serius, nanti kan takutnya nanti kan di ini. Si Uti ketakutan. Puasa ya? Bukan. Jangan salah loh, bulan Ramadan ada perang Badar juga loh, jadi jangan salah kaprah mentang-mentang kami puasa terus kalian bilang kami akan lembek-lembek aja sama kalian. Sorry dore. Enggak batal puasaku ya. Uti Rifa lagi menstruasi nih kayaknya. Enggak, enak aja aku puasa ya hari ini ya, tapi namanya umat Islam harus tetap tegas. Lanjut Pak Haris. Mana ini Pak Haris, Pak Cendol? Mana ini? Itu. Dalam perjalanan. Pak Haris ini namanya ganti-ganti terus lah. Setiap hari nama baru dia. Pak Haris. Lagian orang enak-enak bahasa Indonesia. Tuh. Itu Ustadz Alwan. Pak Ustadz Alwan, itu supaya lebih jelas ya. Oke, saya bacakan aja ya. The British Museum in London has an ancient copy of the Quran written in the Mill style of script, but practicing Muslim scholar Martin Ling, who is the former curator for the manuscript of the British Museum, that's this manuscript at 790 AD. My question is, apart from just making the claim, what evidence do you supply that this MSS atau manuscript were written any earlier? Oke, ini pertanyaannya ya. Iya. Yang ditanyakan ini tentang mail manuskrip sebenarnya. Jadi begini, sebelumnya manuskrip Quran itu ada banyak, ya. Jadi manuskrip Quran itu ada top copy, ada Samarkand. Kalau yang paling mendekati waktu di zaman Rasulullah itu adalah Birmingham. Ya, Birmingham. Nah, saya jawab keseluruhan aja, secara total aja. Quran itu, ya, dari manuskrip yang ada, yang paling bisa kita jadikan rujukan itu adalah manuskrip Birmingham. Di sana tulisannya berbentuk kufi, ya. Sorry, Hijaz apa kufi ya? Antara itulah, pokoknya antara Hijaz atau kufi ya, saya agak lupa gaya tulisannya. Terus yang paling mendekati waktunya adalah Quran manuskrip. Itu 100% sama dengan Quran yang kita pegang sekarang.
Meskipun di situ hanya ada 3 surah ya. Jadi di dalam kalau nggak salah itu ada surah Maryam, lalu ada surat Al-Kahfi, satunya lagi apa? Saya kurang lupa. Nah, kalau ditanyakan tentang manuskrip, ya tentu terjadi di dalam semua manuskrip ya, khusus apalagi di Bible dan hampir mungkin seluruh manuskrip itu memang mengalami satu kita katakan kerusakan fisik. Nah, itu pasti. Makanya kalau dalam pihak Kristen itu kan yang paling sering dijadikan rujukan itu tulisan dari Dan Brubaker, ya, The Correction of the Early Quran Manuscript. Kalau nggak salah judul bukunya itu sudah pernah saya baca dan saya bahkan pernah buat bantahan khusus tentang kesalahan-kesalahan itu karena di dalam satu manuskrip salah, tapi di manuskrip yang lain itu benar. Dan itu yang bagusnya di dalam Quran itu karena preservasinya Quran dengan oral itu ketika dibandingkan dengan manuskrip khususnya Birmingham itu malah bisa 100% ya sama, equal. Nah, di situ kelebihan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan tentang bagaimana dengan karbonisasi yang dilakukan, gini aja, nggak usah berpatok sama mail manuskrip itu. Lanjut saja ke Birmingham aja, saya rekomendasikan ke Birmingham aja. Sebagai salah satu manuskrip yang menunjukkan bagaimana Quran berkesesuaian dengan manuskrip yang paling tua yang ditemukan. Dan itu sudah dikarbonisasi dan itu paling bisa dijadikan rujukan. Begitu Pak Haris. Ya, tetapi apakah itu yang di SPM itu sebagai manuskrip yang awal? Kira-kira benar atau salah itu Pak? Manuskrip yang awal gini. Kalau kita bicara dating, carbonating itu selalu ada space. Jadi dia tidak exactly satu tempat gitu kayak tahun 1990 enggak. Dia ada rentang waktu, ada range-nya. Dari antara tahun sekian sampai tahun sekian. Itu dating karbon. Nah, kalau misalnya yang dipermasalahkan di Maili manuskrip itu ternyata dia lebih awal atau dia bukan di abad ke-8 tapi dia di abad ke-7, akhir dari abad ke-8 itu tidak jadi masalah. Itu hanya rentang waktu saja. Dan itu tidak, kita muslim itu tidak berpatok pada itu ya. Sekali-kali saya harus terangkan kepada teman-teman sekalian, kenapa saya punya klaim yang mungkin teman-teman mungkin agak jengkel kalau saya bilang begini. Membandingkan Quran dengan Biblos itu seperti membandingkan batu kali dengan permata. Ini mohon maaf, jangan offense, jangan tersinggung. Salah satunya adalah karena Quran itu terpreservasi dengan oral, syebalpeh, dengan oral lisan. Sementara Biblos itu bergantung sama manuskrip yang di abad ke-1-nya udah lost, sudah hilang. 100 tahun manuskrip yang paling tua nggak ada, setelah kosong ya. Manuskrip yang ada itu adanya di abad ke-2, yang komplit di abad ke-4, dan itu berbenturan satu sama lain. Ribuan manuskrip itu bukan jadi sebuah kekayaan, tapi sebuah problem karena berbenturan satu sama lain. Nah, jadi nggak bisa dikomparasi memang. Nggak sama. Jadi saya mohon maaf kalau saya pakai kalimat seperti itu. Nah, kalau Anda mau masuk ke manuskrip, saya tekankan umat Islam tidak bersandar pada manuskrip, tetapi kepada riwayat Quran yang mutawatir. Ya, mutawatir itu boleh dianggap sebagai majmu'ah. Artinya terlalu banyak orang yang meriwayatkan sehingga nggak mungkin orang berbohong. Mutawatir itu kalau saya kasih contoh kayak siapa presiden Indonesia di tahun 2022 sepakat semua orang Jokowi gitu. Itu namanya mutawatir. Riwayat-riwayat mutawatir itulah yang diturunkan dari masa ke masa dari orang, dari qurra, penghafal, pembaca, terus menerus sampai ke zaman kita sekarang. Makanya dinamakan ada namanya qiraat. Yang kadang di beberapa bacaan itu diperbolehkan untuk dibaca dengan cara yang lain, yang kadang orang Kristen biasa sebut ada 30 versi Quran, ada 40 versi Quran, itu namanya qiraat, ya. Dan qiraat itu dilegitimasi oleh Quran kalau misalnya dia riwayatnya bisa diterima atau masuk di kategori mutawatir. Ya, mudah-mudahan bisa kasih penjelasan sama Anda ya. Oke, baik, terima kasih karena saya juga nggak enak mau bantah, sebetulnya banyak ini bantahnya, tapi karena ada teman-teman banyak yang rasain sudah lama. Apa-apa. Ya, nanti kita
menit. Baik, kita diskusi aja di MCI Pak Alwan sama saya. Iya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya Pak Alwan. Silakan. Sudah asar di sini, nanti dilanjut sama yang lain. Ya, Fadol. Ya, terima kasih. Selamat siang Ustadz Alwan. Sebenarnya tadi bukan tema ini yang ingin saya tanyakan, tapi karena ya Anda hadir di sini, sekalian aja saya ingin tanyakan. Karena kemarin sempat di-mute. Bang Cito, saya izin ya, nanti dilanjutkan Guru Unda Zuma dan yang lain-lain ya. Udah asar. Ya. Mau sholat dulu Kang, katanya Kang. Dengan berat hati ya, saya mengatakan mau sholat dulu. Mungkin minta maaf Kang Citos. Oh baik, baik. Ustadz Alwan mungkin segera. Ustadz Zuma, tidak apa-apa. Baik. Sama sih waktunya Kang. Kalau beliau sama Kang Alwan kan sama-sama kasar. Mungkin yang lain dulu lah. Ya maaf ya, biar nanti beliau bisa maksimal. Kang Juma atau Kang Alwan, Ahina bisa bareng-bareng bersama kita nanti. Izin ya, Kang Citos ya. Oh, monggo. Mungkin ada pembahasan yang lain dulu. Silakan. Mungkin ada teman Muslim yang ingin menanggapi. Silakan. Saya mungkin izin Kang bertanya Justin, dulu. Kang Justin mau gimana ini? Mungkin Kang Citos juga karena dia ada hajat dengan Kang Juma dan Kang Alwan. Saya mau bertanya, boleh nggak Kang Burakangon? Sebentar Kang, ini yang lesson tadi, udah nggak res kan? Udah silakan. Oke, saya mau bertanya, siapa penulis Ibrani di dalam Bible Anda? Jawab, siapa? Sertakan ininya. Tunjukkan datanya. Nggak tahu. Gimana ya? Ini tunjukkan jadi datanya. Saya yang dijawab. Sebentar. Ulangi pertanyaannya gimana? Mohon tenang aja. Siapa penulis kitab Ibrani di dalam Bible? Tunjukkan datanya. Yang Paulus dirikan tuh jemaat yang menulis. Tunjukkan datanya. Siapa penulis Ibrani di dalam kitab Biblos? Gitu siapa ya? Penulis kitab Ibrani, surat Ibrani di dalam Bible? Kalau bertanya Ibu yang sedikit esensi. Kalau saya tanya Al-Baqarah surat sapi itu sapinya siapa? Nanti kau tersinggung. Jadi bertanya itu yang substantifnya bagus gitu loh. Kok itu substansi? Saya tanya kalau surat An-Nam semut itu semut apa? Kau bingung jawabnya. Di dalam Bible ada surat Ibrani kan? Makanya apa intinya? Hal-hal yang teologis. Ada teologis. Enggak, saya tanya. Dikit itu ada. Hanya bisa bertanya. Coba kau kasih tahu. Kamu kok marah-marah? Saya tanya siapa yang penulis surat Ibrani? Ini kok kayaknya kurang kondusif ya. Saya tanya siapa penulis surat Ibrani di dalam Bible Anda? Itu kan ada surat Ibrani. Pak Ade mungkin kita saya nggak tahu aja. Ya. Ada yang bisa jawab mungkin sebelum yang lain? Silakan. Sebentar Kang Ade. Teologis, bentar. Nggak teologis. Gini ya, ada dua pandangan Kristen tentang penulis kitab Ibrani. Bapak-bapak gereja meyakini bahwa itu tulisan Paulus. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa penulisnya tidak diketahui. Nah, itu catatannya. Sertakan datanya. Saya sudah belajar itu. Nanti kamu bisa cari buku. Jawabannya mungkin semoga bisa memuaskan. Gini. Nggak puas. Masalahnya nggak ada datanya. Nggak puas. Kamu mau data? Iya, Oke. datanya mana? Tunggu ya. Saya buka. Jadi nggak diketahui penulisnya gitu. Jadi berarti kamu nggak dengar. Ada dua pandangan orang Kristen. Jangan-jangan catatan Hitler juga ada di situ. Ini menurut saya kayak gini-gini nih. Menurut saya makanya kalau ada itu memang nggak kondusif orangnya, susah. Otaknya. Ya udah sekarang. Terus mau apa? Mau apa? Aduh, jangan kampungan dong. Yang profesional kayak Bang Suma gitu loh. Lanjut mau dijawab Bang Erben itu, mau dijawab Bang Erben lanjut. Ya nggak mungkin ya. Kan yang lain. Ayo jawab. Hargai penanya. Ayo buka. Sabar Bang Ade, sabar. Apalagi puasa sabar. Ke sini ya, sebentar. Datanya banyak enggak, ini. Si Edo di mana sih orangnya? Edo, lu di mana lu? Waduh, ini si kawan. Ayo sekarang. Ade. Bang Erben, mungkin Bang Erben resen juga, jadi biar kelihatan jawaban. Maksudnya kelihatan sama-sama di atas gitu. Tolong Kang Ade. Bersabar diri, kita tidak sedang ini. Yuk, dilanjut yang lain dulu mungkin. Silakan Kang Citos, mungkin apa pertanyaan lagi yang lain? Bikin malu Bang Suma aja Bang Ade ini, kampungan. Enggak, saya enggak bikin malu. Saya bertanya baik-baik, dia yang marah-marah. Yang profesional lah. Itu Ade kalau lapor begitu rese. Makan dulu bro.
Kalau lapar ya. Si Edo mana si Edo? Edo lu Ya mana? coba Edo jawab surat Al-Baqarah sapi betina itu sapi siapa dan sapi jenis apa? Jawab. Sampai kiamat tuh nggak apa-apa jawab. Lu gue tanya baik-baik. Surat Ibrani. Apa nama sapinya? Goblok. Jangan ngegas, Bro. Lu jangan ngegas lu goblok. Sapi jenis apa? Semuanya, Kang Ade, teman, tolong. Ya ampun. Makasih ya semuanya. Astagfirullahaladzim. Gua tanya baik-baik. Langsunglah itu diperingati dong. Ya udah. Makasih Kang Ade, makasih. Gue tanya baik-baik. Di mute Udah, aja cukup. dua-duanya tuh, mute aja tuh. Udah. Kan udah saya jawab, Adek. Udah. Mute aja nih Justin. Interogasi. Makanya saya saya jawab dengan pertanyaan. Kalau mau ngegas begitu interogasi. Apa jenis yang ada di Al-Baqarah? Itu sapi dari mana? Udah. Yang pertama ngegas siapa? Yang pertama ngegas. Lu yang pertama ngegas, Dodo. Mute aja dua-duanya Pak Budak Angon. Mute aja dua-duanya tuh. Tolong dong. Udah dah, makasih. Saya mute semuanya dengan berat hati ya. Saya harapkan sini sebagus mungkin diskusinya. Mungkin gimana bagusnya nih? Silakan ada yang mau nanya lagi. Laskar Hizbu Bahar, silakan mungkin mau mempertanyakan. Kang Citos mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan diturunkan reskennya biar saya bisa mendata. Kang Bahar silakan. Laskar Hizbu Bahar. Baik, nggak ada pertanyaan. Oke, silakan tanya kepada Pak Daniel. Pak Daniel ada. Pak Daniel silakan Pak Daniel. Ya semua di motor. Ya. Buka kembali yang ingin ini. Oh iya benar. Tolong ya teman-teman sabar ya. Silakan dibuka. Saya duluan Kang. Pak. Kang Daniel silakan. Yang lain tolong di mute diri ya biar disiplin. Silakan. Iya, saya mau tanya Ustadz yang ada di sini. Baik. Ya kan? Kenapa orang Islam ya minta ampun kepada Allah atas dosanya? Oh, ini Anda mau memperhatikan ya? Nanti ada pertanyaan berikutnya gitu. Baik. Kenapa orang Islam minta ampun kepada Allah atas dosanya? Atau lanjut aja ya. Lalu kenapa masih beramal gitu? Baik. Sudah minta ampun, lalu masih ada beramal gitu. Aduh, jawaban berat ini. Kalau saya nggak sanggup jawab ini. Silakan mungkin Pak Alif bisa dijawab. Pertanyaan yang bagus, tapi jangan ini Pak Kang Budak Angon. Tanggung jawab. Ya, siap. Ada Pak Alif udah buka, silakan mungkin. Silakan Pak Alif. Enggak, itu kan ada guru kita. Kenapa kita mohon ampun? Karena itu perintah. Astagfirullah dan ya, suruh mohon ampun. Ya begitulah, karena Tuhan tahu bahwa kita ini memang, apalagi manusia seperti kita, sering berbuat dosa gitu. Cara menghapus dosa adalah mohon ampun. Likulida indawaun wadau indunub istighfar. Obat dari dosa itu untuk menghapusnya adalah dengan cara mohon ampun gitu. Istighfar. Kalau udah minta ampun kan dosanya udah habis, Pak. Lalu beramal itu apalagi? Oh, nah di sini dalam kaidah pemahaman Islam kita nggak boleh yang namanya ujub, riya, takabur, sum'ah semacam itu. Artinya gini, kita jangan merasa kita itu dalam kaidah amaliyah ya, agar tidak terjadi kesalahan. Kita yakin dosa kita diampuni, lalu kita mau gue ini udah diampuni dosa lah gitu kan, santai. Besok bikin dosa lagi, nanti minta ampun lagi. Nah itu bahaya, nggak bisa kayak gitu Bang. Ini salah satu contohnya Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang sudah jelas-jelas tidak ada dosanya. Kalaupun ada dosa, Allah langsung jamin diampuni. Masalahnya setiap hari itu istighfar sampai 100 kali, mohon ampun, padahal tidak ada dosa. Lah orang yang sudah terjamin aja dimencontohkan begitu, apalagi kami gitu kan, yang sering tidak sadar ada dosa yang tidak disadari gitu, masih ada hilapnya, salahnya, dosanya gitu kan. Ya begitu Bang.
Itu perintah sebenarnya. Kalau begitu itu karena belum yakin ya diampuni, makanya perlu beramal gitu. Loh, amal itu perintah. Gini Bang, kalau saya tidak diperintahkan amal baik, repot juga Bang. Karena kami umat Islam diperintahkan berbuat baik dengan tetangga tanpa memandang agama. Lah kalau saya udah istighfar, mohon ampun, diampuni dosa, saya nggak berbuat baik juga sama abang, kalau beda agama repot juga Bang. Makanya di situ amanu wa amilus solihah gitu. Beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu perintah gitu. Hukum ketentuan itu berlaku. Iya, kan begini, sebenarnya saya mau compare dengan kekristenan. Karena ketika saudara katakan beramal, lalu amal itu nanti tujuannya pada akhirat akan ditimbang, berarti ketika saudara di bumi meminta ampun itu nggak ada gunanya, saya pikir. Gimana menjelaskan itu? Oh, bukan tidak ada guna. Jadi gini loh Bang, kita ini kan manusia nih. Manusia itu cenderungnya berbuat dosa. Itu pasti. Ya, maksudnya gini, kebanyakan manusia. Makanya kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan gitu. Nah, masalah perintah mohon ampun itu terus-menerus karena kita ini manusia gitu loh. Manusia yang cenderung untuk berbuat dosa. Lalu bagaimana ketika perhitungan hisabnya itu tadi? Karena nanti Tuhan itu jelas ketika amal baik, amal soleh, perkara wajib kita tunaikan, perkara sunnah kita tunaikan, amal baik kepada sesama kita tunaikan. Nah nanti hisab itu kan maksudnya diperhitungkan itu jelas. Oh ini hasil kerjaan saya loh, gitu kan. Ini hasil saya menanam dulu waktu di bumi. Jadi Tuhan itu justru adil. Apa yang kamu tanam semuanya itu tanpa dikurangi gitu loh. Apa yang kita perbuat hasilnya nanti dipetik. Pembuktiannya ada, rapotnya ada. Itu adilnya hukum Tuhan. Justru. Iya, nah, kalau setiap orang level keimannya berbeda, makomnya juga berbeda. Makanya di surat Al-Waqiah kan dikatakan ada 3 golongan. Sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Jadi ketika makom kita level keimanannya yang sudah amalnya lebih baik, juga kehidupan nantinya juga lebih, fasilitas juga lebih lagi gitu. Makanya ada juga yang mengatakan surga itu ada 2 surga kan, ada yang dari emas, dari perak, ya semacam itulah, itu levelnya nanti ya. Kalau saya manusia berdosa seperti saya istilahnya ditempatin walau di teras surga juga senang-senang aja sih, alhamdulillah ya Allah. Yang penting saya itu nggak di neraka aja. Dan itu berada dalam ridhonya. Ini bahasa kasarnya ngomong gitu ya. Maaf, ya tadi Bapak bilang itu sebagai bukti perbuatan kita di bumi, kalau nanti dari akhirat kita akan melihat kan. Nah, sekarang gimana kalau seandainya perbuatan dosa saudara itu lebih banyak, ya, ini contoh aja nih. Lalu amalnya sedikit, apa gunanya amal itu nanti yang sedikit itu? Lanjut Ustaz, ini mau mu'alaf ini, silakan Ustaz. Silakan, saya mau mu'alaf nih. Iya. Lanjut Ustaz. Saya bacakan Kang Alif ya. Pertanyaan yang bagus. Ampun nih. Silakan. Ali Imran 17. Kang, kedengar suara saya nggak Kang? Ya, bagus. Kang Jan? Bagus. Ali Imran 17. Dan juga orang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyimpahkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan kepada waktu sebelum fajar. Berarti istilahnya tidak membatasi, orang sabar tetap harus memohon ampun. Dan juga orang yang apabila mengerjakan Kemana Ustaz? Hilang suaranya ya? Iya. Ya, mungkin ke pental dia, ke pental. Oke, mungkin untuk yang lain nanti boleh bertanya kepada dibaca-baca dulu Qur'annya. Saya mau nanya. Assalamualaikum. Bentar lagi, ini akan masuk lagi, bentar lagi. Coba, kenapa dia? Ya, itu sama Pak Daniel, penting udah kelar ya. Semoga ada poin yang ditangkap gitu ya. Tidak harus diimani kan. Yang penting pesan positif itu tersampaikan dan diterima. Alip, gue boleh nanya nggak, Alip? Saya kepental Kang Alip, Kang Jan, maaf Ivan, sama-sama. Saya kepental. Pakai tali. Gimana lanjut? Silakan pakai tali. Iya, saya mau nanya Alip, boleh nggak Alip? Lanjut dulu ini. Gimana badannya udah selesai? Tadi Ustadz mau baca ayat ya, jadi saya pingin itu dengar.
Ya, silakan Ustadz Angon. Mau dibacakan ayatnya? Saya takutnya kepanjangan. Kasihan yang lain. Yang esensinya aja atau dijelaskan aja maksud ayat itu gitu. Kalau saya menjelaskan sedikit gini aja, Kang. Kita tahu surga, maaf ya, surga dalam Islam itu begitu enak, begitu menyenangkan. Di dalamnya kita abadi abadan, seumur-umur kita nggak pernah diapa-apain kan, hidup selamanya. Nah, sementara umur kita cuma 100 tahun lah katakan paling tua. Coba sekarang logika aja. Umur kita yang 100 tahun, kita pakai berbuat kebaikan, itu sebenarnya nggak mencukupi surga yang Allah janjikan. Amal ya ibadah, walaupun, katakanlah, walaupun saya nggak pernah megang perempuan, nggak kawin lah gitu, saya sholat, itu tidak akan mampu. Ya, jadi bukan itu yang menjadikan kami masuk surga, bukan itu. Yang menjadikan kami masuk surga itu adalah ampunan Allah, tentunya iya, yang pasti adalah rahmat Allah atas kami. Kan gitu. Allah tuh nggak membutuhkan saya, Kang. Itu logika yang kami miliki. Allah tuh nggak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Dia. Surga yang Allah berikan kepada kita ini adalah surga yang abadi. Di dunia ini Allah memberikan kita kan seakan-akan sedang diskenariokan, sedang melakukan peran gitu ya. Kita ini sebagai sandiwara. Allah memberikan kepada kita melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dijauhi gitu kan. Larangan yang harus dijauhi, maka kita melakukan itu. Dan itu bukan jaminan sekali lagi. Iya. Amal ya ibadah kita bukan jaminan. Itu kayak orang yang berbuat baik gitu. Jadi di sini saya boleh tanggapi Pak di Quran, di surah Quran 44 ayat 42. Maaf, mau menanggapi atau mau menanya ini? Ya, ini saya karena jawaban Pak Budak Angon kan seperti itu. Nah, di sini mungkin malahan bertentangan dengan penjelasan Pak Budak Angon. Di sini dibilang begini, ya. Allah menyebutkan hamba-hambanya yang tidak akan mengalami azab yang mengerikan, yaitu orang-orang yang mendapat limpahan rahmat-Nya. Mereka adalah orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-Nya, semua perintah dan menghindari semua larangan-Nya. Mereka tidak memerlukan pembelaan dan penolong untuk menyelamatkan mereka dari siksaan Allah, karena amal salehnya telah cukup. Nah, di sini ditekankan amal lagi. Amal salehnya telah cukup menjelaskan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak layak. Menurut Bapak yang bertentangan apa itu? Tadi kan Pak Angon katakan bukan masalah amal. Itu kan? Jadi di sini malahan dia dikatakan ditekankan pada amal yang sudah cukup. Jadi dia gak butuh penolong. Dikasih lagi Ustaz amal Ali. itu sudah membuktikan gitu. Kasih lagi Ustaz Ali. Ya, Kang Alif lanjut, Kang Alif. Ya, ini kan saya menanggapi Pak Angon ya. Ya. Silakan. Kang Alif, silakan. Jelaskan. Amal soleh itu perintah. Ya, salah satu Tuhan itu menyukai perbuatan amal baik. Dan kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan sukai. Ketika kita sudah disukai oleh Tuhan kita, oleh Allah, dimanapun kami berada, kami tidak takut. Karena di tempat yang Tuhan ridhoi, itu poinnya. Karena ketika Tuhanku meridhoi, di sana rahmatnya ada. Makanya yang perlu kami gapai sesungguhnya adalah rahmatnya gitu loh. Perintah amal soleh itu perintah, ketentuan yang tidak perlu kami bantah. Dan ternyata hikmahnya, amal baik itu bukan untuk kebaikan diri sendiri, juga dirasakan oleh sesama. Gitu loh. Jadi bagaimana kami dalam berinteraksi, bersosial pun kan perintahnya suruh beramal baik. Bukan hanya untuk sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang lawan bicara atau lawan orang yang di depan kami gitu. Jadi itu memang ketentuan perintah, Tuhan menyukai itu gitu. Dan ada nilai pahala, nilai ibadah gitu. Makanya kalau kita surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusr gitu. Yang saya tekankan kan tadi, jadi apa ini? Ya, poin ini sudah selesai ya. Dari Pak Budak Angon. Dari Pak Budak Angon tadi kan dikatakan amal itu bukan menjadi dasar, sedangkan di Quran surah itu tuh 44 malahan dikatakan cukup amal saja gitu. Ayat berapa? Ayat 42 Pak, 42. Surah Adukan ayat 42 ya? Iya. Surah Adukan. Nah, ini rahmat ini.
Lanjut. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Jadi di sini kan sebenarnya permasalahannya apa sih Bang? Dari tadi saya nyimak nih, mohon maaf kalau boleh saya tambahkan, kalaupun bukan ini poin pertanyaannya. Jadi gini, dalam Islam itu bukan amalannya yang menyelamatkan, karena kalau amalannya menyelamatkan berbahaya nih. Ada orang yang sedekah 1 miliar itu lebih duluan masuk surga daripada yang sedekah 1000. Bukan amalnya, tapi innama a'malu biniat. Jadi niatnya beramal itu untuk apa? Karena yang dihisab Allah itu niatnya. Nah, terus kalau kita bicara tentang amal memang perlu. Kenapa? Karena amal itu yang menyebabkan Allah memberikan rahmatnya kepada kami. Dan kami masuk surga itu bukan karena amal itu, karena rahmat Allah itu. Tapi penyebab Allah memberi rahmat ya karena kami beramal gitu. Jadi semuanya harus begini, ini gitu loh. Berarti rahmat itu tidak akan ada kalau belum ada amal kan? Ya gimana mau dapat rahmat dari Allah kalau Anda tidur-tidur aja kerjaannya nggak mau berbuat baik, enak kali Anda. Kami nggak gitu gitu loh. Artinya begini, artinya kan amal itu yang menjadi dasar kan? Karena kalau nggak ada amal, rahmat itu tidak ada. Tunggu, pahami. Lihat dulu amalannya Pak. Ibu Rita pun begitu. Iya baik. Berarti Pak tahu nggak arti amal? Yang menjadi dasar, tetapi amal itu ya yang akhirnya membuat Allah itu memberikan rahmatnya kan begitu. Sudah. Jadi logika. Enggak, tunggu. Udah selesai belum nih? Saya tanggapi. Saya selesaikan udah. Jadi perlu saya tekankan kepada Anda, amal itu artinya perbuatan. Ya, amal itu artinya perbuatan. Seseorang kalau sudah berbuat itu ada konsekuensi dari hasil perbuatannya. Bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Saya lagi bangun tidur, saya bisa mandi itu bisa menyebabkan saya berdosa, bisa menjadikan itu berpahala. Kenapa? Dengan mandi saya bisa berpahala. Ketika saya mandi, mengucapkan bismillah, berniat untuk sholat, berniat untuk melaksanakan hari ini, saya akan menjadi seorang yang menjalankan kehidupan saya sebagai istri dari pagi. Bisa menjadi dosa kalau saya mandi untuk mempercantik diri, pergi jalan-jalan ke mall, menghabiskan uang istri. Itu amal perbuatan. Kalau berdasarkan itu umat Islam masuk surga, maka itu sama saja seperti mengatakan Allah menghisap perbuatan manusia itu yang yang berbuat banyak baik, terlihat baik kayak sedekah 1 miliar itu duluan masuk surga. Itu yang disebut kalian nyogok Tuhan. Selama ini yang kalian tuduhkan kepada kami. Tapi bukan itu. Tapi adalah apa yang ada diniatkan oleh umat Islam itu innama a'malu biniat. Dia beramal itu untuk apa? Karena Allah kah? Karena duniawi kah? Nah, Allah memberikan rahmatnya, tentu Allah tahu ini orang pantas nggak diberikan rahmat, ini orang ini nggak patut diberikan rahmat. Contohnya Nabi Muhammad, sebelum beliau menjadi Nabi, beliau sudah dipilih menjadi orang yang akan diberikan jabatan sebagai Rasul. Karena Allah tahu sebelum orang lahir, orang ini akan menjadi orang yang baik, jujur, tidak akan pernah berdusta gitu. Kenapa? Ya Tuhan itu kan maha pengetahuannya bukan seperti Anda. Dia tahu apa yang belum terjadi. Tunggu dulu, sabar, selesaikan dulu sebelum selesai. Tunggu, selesaikan dulu. Inilah saya silakan, gimana Bu Tirta, diselesaikan dulu Tirta. Nah, jadi ketika Anda berbicara umat Islam itu di mana ada hadis aduh, Erben lagi bukan. Aku bercanda aja sama kamu. Selesaikan dulu mandinya tadi. Iya enggak, ini jangan bicara mandi lah. Selesaikan dulu mandinya, bila penting foto-foto. Aku aja Erben inilah pulang kampung lah Erben Jadi gini, apa yang kami lakukan itu bisa menjadi asbab neraka, bisa menjadi asbab dosa surga, tergantung apa yang kami niatkan. Itu kenapa ada hadisnya innama a'malu biniat. Bukan amal itu yang menyebabkan kami masuk surga. Karena kalau amal itu yang masuk surga, maka Bang Zuma lebih dulu masuk surga daripada aku. Bang Zuma itu banyak sedekahnya. Aku cuma sekalinya. Bang Zuma malah duluan masuk surga. Ibu Rifa kepanjangan menanggapi. Enggak, karena gini, kamu sedang mencoba memasukkan paradigmamu di mana, mohon maaf, tunggu, di mana di dalam iman Kristen itu, di dalam iman Kristen kan memang begitu. Enggak, saya nggak mengcompare kok. Saya boleh nggak mengcompare? Nanti Ibu mau compare silakan, kami jawab. Tapi kan begini, nyebut nama saya tadi ya. Iya, Bang Zuma ini, saya Ustaz Zuma, saya Ustaz Zuma. Ibu Rifa kan bilang tadi sholat ya tadi ya. Pak, ini siapa namanya Pak? Saya mau memperbandingkan nih, Nanti kalau karena amalan saja, enggak, bukan. Tunggu dulu, sedikit poinnya.
Kalau memang karena amalan saja manusia masuk surga, maka Bang Zuma itu yang harus lebih berhak masuk surga daripada saya. Kenapa? Bang Zuma itu dia banyak amalannya. Yang pertama dia sudah membantu para mualaf, sementara saya tidak ada apa-apa. Tapi Allah kami itu maha adil. Allah menilai sedekah saya yang cuma 1.000 bisa juga menyebabkan saya masuk surga. Jadi begitu loh poinnya. Bukan amalannya itu, tapi rahmat Allah itu. Nggak saya kan saya masuk surga. Supaya jangan kepanjangan Ibu Rifa ngoceh. Ya lanjut lah ya. Aduh, inilah ya bertanya tapi tidak butuh jawaban, inilah teman-teman Kristen. Kan jawaban Ibu Rifa melenceng dari pertanyaan saya. Kok melenceng? Kan tadi Anda Ibu mau Rifa bilang bertanya apakah rahmat ataukah amal yang menyelamatkan? Maka saya jawab, kami ini mendapatkan rahmat tentu karena amal. Gitu. Ibu Rifa kan bilang begini, Bu. Karena kami beramal, maka akhirnya rahmat Allah itu dicurahkan kepada kami. Betul. Artinya tanpa amal itu kalau tidak ada dilakukan, rahmat Allah itu pun nggak akan ada. Iya benar. Lah iyalah, Anda tidur-tidur aja, nggak pernah baca Al-Quran. Ya udah, artinya kan begini. Artinya kan amal itu yang mendahului rahmat, bukan rahmat yang mendahului amal kan? Betul. Allah itu tunggu, salah. Anda salah besar. Ya? Kalau Anda bilang amal mendahului rahmat, justru karena Allah memberi rahmat kepada tunggu. Nah, jangan gitu. Ini ya. Yang lain tadi bilang betul, Ibu bilang salah. Dengar dulu, jangan dipotong. Saya dengarkan Anda. Allah justru dengan rahmatnya itu mengizinkan umat Islam bisa beramal. Aduh, gimana Anda ini? Karena Allah tidak memberi rahmat kepada Anda, makanya Anda jadi Kristen. Karena Allah memberikan rahmat kepada kami, makanya kami diberikan kesehatan untuk bisa beramal. Gitu. Mana ini? Terimalah. Pak Cito mana berarti? Sama-sama saling menyebabkan itu. Jadi rahmat Allah itu disebabkan karena amal, dan amal itu bisa kami lakukan karena rahmat Allah. Masalahnya di mana? Ya, berarti sama-sama, bukan duluan yang mana. Uniri Pak, istirahat dulu giliran Kang Suma. Jawabannya kebelat, so pinter sih jadi kayak gitu. Aduh, Ferguson, orang udah tahu lah siapa kamu. Kami umat Islam nggak nerima kamu di sini. Kenapa ada Ferguson di sini, teman-teman? Bukannya ada kesepakatan umat Islam nggak nerima? Keluarin Kang, tolong keluarin aja. Ya, orang seperti Ferguson itu kan bukan manusia, nggak perlu dilayani diskusi. Makasih ya pengertiannya. Dari tadi silakan. Nggak mengganggu dia dari tadi. Nggak, aku tantang Edo hatu. Belum mengganggu dia. Biasanya mengganggu. Edo, ayo hatu denganku, ayo. Dia nggak apa. Aku mau hatuan sama Edo. Bro Edo masih ada? Sama aku. Oke. Bro Edo. Itu udah selesai belum? Itu yang tadi itu udah selesai belum? Di breakout room aja gimana? Ya, oke, di breakout room aja dia. Enggak, di sini aja. Soalnya ini masih ada yang rese. Jangan ganggu yang lain, Ade. Sebentar bilang rahmat, sebentar bilang amal. Makanya saya ya udahlah. Enggak, itu kan juga ada di kitab Anda, Pak. Tunggu Bang Ade, saya kasih nih. Dia menertawakan kitab kita. Coba ini saya kasih di kitab Anda juga begitu. Di dalam kitab Anda di Yakobus pasal kedua 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Itu kata Yakobus. Itu di Efesus pasal kedua ayat 8. Bukan berarti kita mendapat keselamatan karena usaha kita sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah karena yang diberikan karena kebaikan hatinya yang tidak layak. Di kitab Anda begitu juga. Anda mau menertawakan kitab Anda, malu-maluin Anda. Kami itu di kekristenan itu iman itu menjadi dasar fondasi perbuatan benar orang percaya. Bu Rifa, ayatnya mana? Coba lihat. Kalau itu Yakobus pasal kedua 24. Yakobus berapa ayat berapa? Yakobus berapa ayat berapa kalian? Pasal kedua 24. Rumah itu ketika dibangun, fondasinya itu adalah iman. Enggak, itu Yakobus 2 pasal 24. Jangan pelintir, jangan melampaui yang tertulis. Baca kitab Anda dulu betul-betul. Pasal kedua 24, baca. Pak, siapa tadi itu? Sudah share screen kan Yakobus pasal kedua ayat 24. Silakan. Jadi jangan hati-hati sama aku ya. Hati-hati sama aku ya. 10 menit aja sama aku. Siapa? Lanjutkan dulu, jangan merendahkan teman Kristen Anda. Itu belum selesai, itu premisnya. Tadi kan dia bilang iman atau amal. Nah, saya kasih lagi nih di dalam kitab Anda justru juga kontradiksi tuh, jelas banget kontradiksinya. Saya di tengah-tengah. Aduh, saya tak suka sama orang Rifa takut. Saya enggak ini Yakobus, tunggu selesaikan dulu. Saya mau share screen Yakobus pasal kedua ayat ke-24. Mari kita bahas ini. Ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi kalau yang tadi mempremiskan itu tidak bicara tentang keselamatan. Kalau Islam melihat itu Yakobus tentang keselamatan itu
Siapa sih yang tidak keselamatan ngomong opo Anda itu udah Nanti jelas-jelas saya di situ. mute dulu ya, biar gantian yang bicaranya. Silakan Utiri, Ini Pak. jelas banget ya kita baca ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sontoloyo bilangnya bukan karena selamatan. Oh, kamu ini mempelintir kitab sucimu sendiri. Belum lagi kita baca di Efesus pasal kedua ayat 8. Bukan berarti kita mendapat keselamatan karena usaha kita sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah. Kamu nggak ada apa-apanya. Kitabmu aja gabrol. Betul, bisa, betul. Kita kita dikasih karunia dulu, baru beriman, lalu melakukan perbuatan. Betul. Begini. Kalau Islam perbuatan dulu, baru dapat hidayah. Kasihan kan? Nah itu dia. Jadi gini loh, jangan menafsir Alkitab orang sembarangan, itu namanya yang nafsir siapa? Justru saya kamu nanya. Lagi malu kok kamu nggak silakan jawab. Itu malu sama aku. Cuma di Selebes aku itu manut sama aku, kamu kok wahanya kok gak manut, gimana sih? Iya, kamu kan bukan bukan Yesus kan? Kamu kan Yesus kan? Loh bukan, tapi aku lebih ahli. Berarti kamu lebih ahli dari Yesus. Kamu lebih ahli dari Yesus. Lebih ahli dari Alkitab. Cuma sama kamu lebih ahli dari pendeta-pendeta. Boleh saya ngomong sedikit? Silakan. Ayo Juma, mungkin dari penengah Pak Juma. Silakan. Yang lain. Dari tadi ngomong sedikit, Kristen gak dikasih kesempatan. Jadi gini. Aduh, si Ferguson ini ngapain lagi di sini? Aduh. Udah saya keluarin kok dimasukin lagi siapa sih yang masuk? Sebentar ayo Juma. Siapa ini? Kok Ferguson masuk? Ayo Juma sebentar, tolong dong. Joko, kamu cabut loh ini kalau dimasukin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang rahmat. Yudahilu may yasha fir rahmat. Faz-zalimina a'adda lahum azabal alima. Jadi yang mendapatkan rahmat itu hanya Islam. Itu syaratnya untuk kemudian mendapatkan keselamatan wajib Islam. Itu rahmat. Al-Quran menerangkan itu. Rahmat apa yang Allah di dalam ajaran Kristen itu tidak ada rahmat. Itu istilah rahmat cuma diambil dari Al-Quran. Kata iman juga diambil dari Al-Quran. Jadi mereka nggak ada rahmat. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudakhilu man yasha fir rahmah. Jadi rahmat ini adalah menjadi syarat kemudian amalan-amalan perbuatan manusia itu kemudian diperhitungkan oleh Allah. Jadi kalau dia tidak memiliki rahmat, tidak masuk dalam kategori Islam, mau berbuat segunung perbuatan baik pun itu percuma, sia-sia di mata Allah. Ali Pak Malik jangan dimasukin. Ya. Sudah selesai belum Bang Suma? Dikit lagi Bang, dikit lagi. Sabar. Supaya bukan di mata Allah Bang, tapi di hadapan Allah Bang. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yakhzil ladina ahsanu bil husna. Jadi jelas, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, maka dengan demikian Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang baik dengan pahala yang lebih baik. Nah, untuk menerima pahala yang lebih baik harus mendapatkan rahmat. Untuk mendapatkan rahmat syaratnya harus menjadi Islam dulu gitu ya. Biar kemudian membangun apapun kalau tidak Islam percuma. Nah, kemudian Al-Qur'an menerangkan lebih jauh ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Nah, ini perlu diperhatikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrika billah faqad iftara itsman 'azima. Jadi semua perbuatan dosa itu mendapatkan pengampunan. Jadi kalau teman-teman kemudian punya dosa besar, ya dosa menyembah kepada sesama makhluk, kemudian bertaubat masuk menjadi Islam, maka masuk dalam kategori dapat rahmat tadi. Dosa semuanya diampuni oleh Allah, kecuali dosa menyembah selain pada Allah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini kekal di neraka ini. Jadi Islam betul yang Anda tanyakan tadi, Islam itu untuk mendapatkan rahmat pertama harus Islam dulu. Baru kemudian amal kebajikannya itu diperhitungkan oleh Allah. Manusia akan dihukum berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu di dalam ajaran Islam. Dan itu juga ajaran para nabi. Nabi Isa juga mengajarkan hal yang sama. Pak Ustadz, kalau seandainya Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Kalau Bro, seandainya saya boleh bertanya, Bro? Boleh saya bertanya? Silakan Saudara Daniel dulu. Daniel dulu. Dia belum puas. Iya. Silakan Bang Daniel. Nanti setelah ini Bang Herli. Oke. Oke. Lah, dia jadi Islam, dia beramal. Tapi
banyak perbuatan dosanya lebih daripada amal, ya kan? Iya. Lalu dia dikatakan ditimbang dan ternyata di situ didapati dia tidak layak. Berarti dia masuk neraka kan, Pak? Iya, Nah, betul. Betul. Lalu Kalimat la ilaha Lalu illallah kalau tiba-tiba- ditimbang, iya, saya lalu udah tiba-tiba gini Pak, saya nanti selesaikan dulu. Iya, iya. Lalu kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang gimana hadisnya itu bunyi itu gimana, bagus banget tuh. Kalimat la ilaha kalau ditimbang dengan alam dunia sebenarnya. Dilanjut. Lanjut. Maka tadi dibenarkan. Tadi melintir Rifa. Oke, lanjut. Lalu dia Apa sebut sih? Kamu melintir tadi. Itu ayatnya bukan diselamatkan tapi dibenarkan. Oke, lanjut. Itu dia kebiasaanmu sebut biasa. la ilaha illallah di neraka, dia dipindahkan. So, apa manfaatnya dia diberikan perintah untuk beramal? Toh nanti masuk neraka pun dia tetap bisa diselamatkan oleh password kata-kata tadi, ha ilaha illallah, ya kan? Jadi bagi saya mungkin perintah beramal itu jawab ini. gini Pak. Artinya begini, perintah beramal itu percuma bagi orang yang hanya ingin apa ya? Dia Islam ya, tetapi karakternya itu tetap penjahat. Lalu tiba-tiba dia di neraka dapat masuk surga juga, kan dia bisa menyebut kalimat itu kan di neraka. Itu gimana Pak? Bagaimana? Apakah itu nggak perlu dilakukan lagi amal itu? Toh nanti juga bisa masuk surga. Oke. Tangkap Kang Daniel. Boleh saya Tangkap tambahkan? poinnya. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Juma. Iya. Kenapa Pak? Boleh saya tambahkan? Mungkin satu-satu Kang biar puas dulu, biar lemas dulu dia. Silakan Pak Juma. Dibagi berapa menit lah. Jadi yang mendapatkan rahmat tadi, syaratnya kan harus ada rahmat dulu ya, harus Islam dulu. Lalu kemudian Allah menerangkan menit lah, Bang. di dalam Al-Quran surah As-Salah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Jadi Allah itu membalas perbuatan. Ya, perbuatan kebajikan itu sebesar apapun, meski dia sebesar sebesar zarah, itu akan dibalas oleh Allah. Nah, ini ajaran para nabi, kawan. Ini ajaran para nabi, dari nabi-nabi terdahulu mengajarkan manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Tapi harus menjadi pengikut para nabi itu dulu. Kan itu ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan percuma dong mereka melakukan kebaikan. Yang penting dia melafalkan la ilaha illallah. Nah, sama ketika guru saya bercerita kepada saya, dia pelihara burung beo. Itu saking seringnya dia mendengarkan kalimat la ilaha illallah, burung beoknya itu lincah kali ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di ujung ajalnya burung beo itu tidak mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena nggak sampai ke hati, nggak sampai ke kalbunya, hanya di lisannya saja. Nah, jadi kalau Anda mengatakan, oh saya cukup mengatakan la ilaha illallah aja, nggak seperti itu dalam Islam itu. Makanya para nabi itu mengajarkan perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Ya amal kebajikan. Gitu kawan ya. Jadi kalau kita melihat dari ajaran Yahudi misalnya, itu ada perintah. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Maka orang itu adalah orang benar dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi harus berada pada ketetapan. Nah, ketetapan inilah yang dimaksud perbuatan baik, perbuatan yang benar. Makanya Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang saleh itu akan mendapatkan surga. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga karena amal perbuatan kebajikan. Amal perbuatan kebajikan itu kenapa? Karena tekun melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu berkaitan dengan apa yang diterangkan di Yesaya 18:9. Demikian. Ya. Iya, amin. Baik, Pak Suma. Boleh, Bro. Silakan Pak Malikil. Oke, saya mendengar tadi kawan kita Suma mengatakan rahmat Allah. Iya, memang betul Islam itu adalah rahmat Allah ya, rahmatan lil alamin. Agama di sisi Allah, agama yang untung, surat 3 ayat 85. Lalu Muhammad itu rahmat bagi alam semesta. Quran juga rahmat bagi alam semesta.
Nah, pertanyaan saya, bro. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, jika Islam adalah agama rahmat, Muhammad adalah rahmat, lalu Quran adalah rahmat, lalu ngapain juga pergi ke neraka? Itu rahmat atau laknat? Coba dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, kalau Anda mengatakan Islam itu rahmat, ajaran Islamnya rahmat. Tapi apakah semua manusia mau menerima itu? Ya. Yesus itu juru selamat. Tapi apakah semua manusia mau menjadikan dia juru selamat? Atau dia menjadikan sebagai Tuhan? Itu poinnya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Tapi apakah semua manusia mau beriman kepada Al-Quran? Tidak kan? Oleh karena itulah kemudian sebagian dari manusia ini akan kekal di neraka dan sebagian juga akan merasai dari apa yang mereka perbuat ketika di atas muka bumi. Umat Islam yang kemudian mati dalam keadaan tidak bertobat, meninggalkan dosa, dan tidak ada kemudian amalan-amalan yang dilakukan sebagai penggugur dosa kalau dia hidup, maka kudu dibersihkan dulu di neraka. Setelah bersih baru kemudian diupah perbuatan baiknya di jannah, di surga. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Tapi kalau orang yang memang tidak pernah beriman, ya, menyembah selain kepada Allah, dia kekal di neraka. Nggak ada itu cerita mau masuk lagi ke surga, nggak ada. Itu perbedaannya. Oke, jadi gini ya bro, saya melihat jawabannya ada dua versi ya. Jadi Islam itu bisa jadi rahmat, bisa juga jadi laknat kan? Artinya masuk neraka kan? Oke. Jadi artinya gini bro. Jadi kurang tepat lah narasi Islam itu agama rahmatan lil alamin. Artinya ya, artinya Islam itu harus ada dua narasi. Satu agama rahmat dan satu agama laknat lil alamin, kayak gitu ya. Harus dua. Karena kan Anda berdiri pada dua versi. Nah, tetapi semua narasi itu bro gugur ketika digiring ke surah 1971. Kan di situ semua narasinya semua tanpa terkecuali, termasuk Muhammad juga masuk neraka. Nah itu sesuatu yang salah, itu yang bro harus luruskan. Itu bro, coba. Ya jadi gini, saya ambil analogi sederhana ya, bahwa saya negara kita ini memberikan aturan main. Ketika aturan main itu dilaksanakan oleh masyarakat, maka masyarakat ini akan aman, sentosa. Tapi ketika kemudian mereka melanggar, apa yang terjadi? Mereka akan mendapatkan hukuman. Itu Islam itu kayak begitu. Islam itu adalah merupakan SOP, aturan mainnya Tuhan. Ketika aturan mainnya Tuhan itu dilanggar, maka tentu ada konsekuensinya. Makanya di dalam pengajaran nabi-nabi, contoh misalnya yang masih terekam di dalam kitab Anda, Matius 5, apa yang diterangkan oleh Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keberagamaan ahli Torah, engkau tidak akan masuk ke dalam surga, kerajaan Tuhan. Itu poinnya. Berarti ada aturan mainnya Tuhan, yang kemudian Tuhan berikan yang lebih sempurna dari aturan main yang sudah pernah ada. Dan itu kalau tidak hidup melalui aturan main yang akan datang setelah ahli Torah, manusia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu poin. Ya, supaya dipahami. Oke. Jadi gini ya bro, sebentar ya, saya kasih waktu sedikit. Jadi begini, Islam kan agama rahmat. Tapi kalau toh tujuannya ke neraka, artinya terlalu dini mengatakan Islam agama rahmat. Ternyata Islam itu kebalikannya menjadi agama laknat, artinya masuk semua neraka kan? Gitu kan? Jadi artinya ini dalilnya mana Erdi? Semua umat Islam masuk neraka itu gimana itu ceritanya? Coba. Sebentar, jangan dipotong. Nggak pakai dalil lah. Surah Kamu sedang berasumsi tentang Al-Quran dan apa biar dibahas buta. Santai, saya diskusi mungkin dengan ada teman muslim selain saya barangkali yang mau menanggapi nanti silakan saya aja ya. Lanjut aja bang. Dengan Bro Suma aja. Oh iya boleh. Oke. Jadi gini kan di surah 1971 jelas dikatakan semua tanpa terkecuali kan di neraka. Nah dengan narasi 1971 artinya bahwa coba baca sampai selesai dulu Al-Quran itu, terjemahannya aja dibaca. Santai aja. Enggak baca lah, kami enggak pernah menghilangkan satu saya ayat. Saya diskusi dengan Suma ya, bentar. Enggak apa-apa, saya moderator di sini. Itu kan kamu baca ayat kitab suci saya juga, Al-Quran. Biar Bang Zuma menanggapi. Surah 1971, oke.
Tidak ada seorang pun. Nah, narasinya kan tanpa terkecuali, termasuk Muhammad ya di sini. Melainkan masuk neraka kan, cuci semua dosanya di neraka. Nah, di sini bro Suma, dengan narasi Quran adalah rahmatan lil alamin, lalu Muhammad itu rahmat bagi rahmatan lil alamin, lalu Quran itu juga dinarasikan rahmat, Islam juga rahmat. Nah, dengan narasi ini surah 1971 ternyata baca lagi lah yang 72-nya Herdi. Baca yang 72-nya juga. Ini kenapa sih? Ya jangan gitulah, jangan perkosa ayat kitab suci orang lain, baca sampai 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut, Herdi. Silakan Bang Zuma. Bisa saya bicara? Sebentar. Ya, bisa saya. Oke, saya nggak apa-apa. Kalaupun itu dikeluarkan, justru fatal endingnya. Justru di sini nantilah saya pasti akan ke situ. Tapi di sini yang saya mau jelaskan bahwa narasi pernyataan Allah kepada umat Islam bahwa Islam agama rahmatan lil alamin ternyata terlalu dini menyatakannya. Ternyata di situ laknat dulu baru rahmat, ya kan? Paham kan? Ini kamu mengambil referensi itu dari ayat mana lagi ini, Herdi? Neraka laknat. Aduh, bentar dulu. Saya diskusi dengan Suma. Bentar dulu. Ini diskusi sama moderator mungkin. Lanjutlah. Enggak, tapi bawalah dalil yang asumsi. Moderator masuk substansi lagi. Aduh. Saya bukan moderator kok, nggak jadi moderator. Saya kan ini Al-Qur'an saya ini juga saya berhak. Kok ganti lagi tadi moderator. Enggak, udah ganti lagi. Jadi silakan Herdi kalau bicara pakai data, jangan kebanyakan seperti kalian teman-teman mula bawa asumsi gitu. Rifa ini bisa dapat nggak sih Rifa ini? Oh bisa udah lama. Nanti dulu ini kenapa ini? Ini Mbak Rifa benar. Mbak Rifa benar menjawab, menjelaskan, menerangkan Al-Qur'annya sendiri. Kenapa kalian yang repot? Ini Kristen trending. Kenapa kalian repot-repot? Dia wajib menerangkan, menjelaskan karena dia Anda bikin rusuh aja. Bikin malu Bang Suma aja ini. Dodo bukannya rusuh. Bang Ade. Umat Ya Islam luar biasa ya. Nggak tahu diri orang ini. Muslim. Ketika kalian bikin rusuh di Zoom Muslim, kami Kayak saya loh, saya ini loh orang Kristen nggak pernah bikin rusuh. Dari tadi siang kami Coba sebutkan satu kali aja. aja Bu Rifa. Sebutkan saya satu kali saja saya bikin rusuh. Tadi bikin rusuh. Ketika Saya tidak pernah. Ada. Cetos tadi bicara. Kampungan Ade ini memangnya. Ada. Dari tadi pagi lo di sini lancar-lancar aja. Aku tidak bikin rusuh. Dari tadi rusuh kok kalian Pak Budawan. Bang Suma aja Ade ini. Enggak apa-apa Bang. Jangan bikin malu Bang Suma dong. Aku tidak bikin rusuh. Ya, balik ke teks ya. Ya, balik ke teks. Silakan teruskan. Itu kan dia sebelumnya dia bilang siapa tuh yang masuk ke neraka itu siapa? Bukan seluruh orang loh, tapi kan orang kafir. Coba baca sebelumnya berapa? Ada berapa di situ? Oke. Saya paham. Oke. Kalau itu konsekuensi Anda menyatakan bahwa hanya orang kafir itu sangat fatal bro, konsekuensinya fatal. Saya meyakinkan Anda itu fatal konsekuensinya. Jadi gini, saya narasikan dulu bro ya. Baca dari 68 lah, 68 gitu. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Ini merujuk pada siapa? Di ayat ke-69, kemudian pasukan kami tarik dari setiap golongan yang sangat berhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi yang masuk neraka itu cuma orang-orang yang durhaka, yang orang kafir dan seterusnya, bukan semua orang gitu. Maka jangan comot-comot. Aduh, udah saya tanggapi aja konsekuensinya. Kalau Islam itu langsung masuk surga, artinya penjahat kelas kakap juga masuk surga. Itu konsekuensi kamu harus terima. Tapi tunggu dulu. Nah, itu makanya. Coba buka surat ayat 114, perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan jahat. Jadi yang nilai itu bentar bukan itunya. Biar aja Bang, nanti diselesaikan dulu, nanti ditanggapi sama Bang Zuma gitu Bang. Oke. Nggak usah. Ini semua orang kalau yang ngerti boleh bisa bicara. Cuman ini kan dinilai dari aja. Jadi kalau saya salah nanti saya akan tanggung konsekuensinya gitu.
gitu kan nggak apa-apa. Gini bro, sebentar Ini kan udah ada Pak Ustadz Zuma yang mau Jadi kalau Pak Munir mau ngomong silakan juga gitu, bantu pakai ayat juga gitu, silakan. Ini kan mau enggak, maksudnya ini kan tadi silakan ini sama Pak Ustadz Zuma gitu kan. Jadi kita ya udah kalau dia tuh ada pujian nggak apa-apa ya, kita mata pakai dengan cara yang benar juga gitu kan. Kita kan beritanya tuh disuruh bantah dengan cara yang benar gitu. Bukan kita tuh menghina juga gitu. Di sini siapa aja boleh menjawab. Dia kan bertanya Al-Quran, otomatis kewajiban kami Muslim siapapun ya bisa menjawab. Kang Juma tadi sudah mengizinkan. Mungkin siapa di sini tadi seperti itu. Nah, ketika Bang Pami menerangkan, menjelaskan, menjawab atau Munir menjawab nggak masalah. Oke, kembali diatur waktunya kawan-kawan biar enak. Ya dari tadi lah pakai waktu, giliran udah gini aja kalian bilang pakai waktu. Yang mau jawab siapa gitu loh. Jangan ditembak-tembak. Ayo. Pertini ini apa? Lanjut diawalin. Dipertegas dulu pertanyaannya. Yang mau jawab siapa gitu langsung. Oke, saya tanya, jika Islam itu agama rahmat, Muhammad adalah rahmat. Ya, harus dipahami ya, rahmat itu berarti surga juga ya. Lalu Quran adalah rahmat, ya. Lalu ngapain kalau semuanya rahmat, Islamnya rahmat, Qurannya rahmat, Muhammadnya rahmat. Lalu ngapain lagi di dalam neraka? Artinya di sini bukan rahmat. Siapa ini? Bentar dulu, bro. Artinya, bentar dulu, bro. Siapa saja boleh menjawab. Tunggu selesai pertanyaannya. Iya. Lanjut, Bang Malik. Oke, jadi pertanyaan saya gini, jika Islam agama rahmat, ngapain yang terjadi itu adalah rahmat? Coba dijawab, karena masuk neraka semua. Coba jawab. Jadi kan saya udah bilang ya, itu ya yang dimaksud ayat 71 itu nggak merujuk kepada semua orang. Coba baca ayat 68, 69, 70, seterusnya gitu loh. Jadi jangan kehilangan konteks gitu. Siapa yang dimaksudkan maksud itu? Gitu ya. Nah, sebentar, belum selesai. Saya belum selesai kok. Gini ya, jadi kan saya tampilkan ayatnya boleh ya? Enggak, intinya di layar tinggal di scroll aja ke atas itu. Nanti kan muncul tuh 68, 69, 70. Terus. Kamu jawab begitu nggak apa-apa, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Oke, sudah? Belum selesai. Jadi gini ya, yang namanya dari Tuhan itu pasti benar, hak dan baik. Toyib gitu ya. Jadi apapun itu, kalau ada orang yang mendurhakai ayat-ayat Tuhan, itu maka mereka itu nanti dapat konsekuensinya, yaitu apa? Balasannya pasti ada. Cuman yang paling esensial di sini kan apa gitu. Jadi tentang bagaimana tuh Tuhan itu memberikan ganjaran gitu. Itu kan haknya Tuhan. Jangan so tahu gitu. Jadi mentang-mentang ada orang yang ngerasa wah baru baca cuma sepotong ayat, jadi dia langsung bisa menafsirkan seenaknya gitu. Mesti dilihat gitu, makanya dilihat konteks itu bagaimana sebenarnya sih yang dibicarakan dalam ayat ini. Simpel sekali itu sebenarnya. Sudah? Oke. Nanti saya mau balikkan juga ke Kristen nih. Saya juga ada yang bertanyakan soalnya. Enggak apa-apa. Jadi gini, di sini kan narasinya. Setelah saya ya, Bang Kingvin. Setelah saya dari tadi mumpung ada Ustadz semua. Thank you. Oke, jadi yang saya permasalahkan tadi bro, dengan Bang Suma, dengan Bro Suma, itu tentang Islam agama rahmat katanya, ya kan? Nah, ini bro harus siap, jadi mental Anda harus siap, artinya semua orang yang beragama Islam tidak mungkin pergi ke neraka. Kalau ada orang Islam dicuci dosanya di neraka, artinya rahmatnya bergeser, maknanya, artinya bergeser kepada laknat, artinya kan neraka laknat bro. Artinya tidak. Sebentar. Aduh. Coba Bang Pami, kan Bang Pami udah jelasin tuh, si Herbie kan mau memaksakan pemahaman dia tentang Al-Quran yang padahal dia tidak paham. Kita kan tidak perlu sebenarnya anak kecil aja juga paham ini, di situ jelaskan bahwa yang diselamatkan umat Islam gitu. Nanti dia arahnya ke Bang Zuma. Coba kita biarkan dulu Bang Zuma selesaikan poin tadi karena di tengah. Memang saya suruh dia bawa dalil. Nah, dia potong dalil di ayat 70 itu aja, nggak bawa ayat setelah dan seterusnya. Nah, biar kita dengarkan dulu, nanti kita jelaskan lagi Bang Pami. Karena dia menganggap rahmatan itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi Islam kan agama rahmatan kan, lilamin kan. Nah, berarti menurut paham dia gitu. Dia sedang memasukkan cara berpikirnya jauh kepada lebih baik dari ayat 68 dijelaskan sampai ayat 71. Silakan yang Islam. Ya, silakan Bang Zuma mungkin. Nanti kita bergantian aja. Nanti Bang Pami juga silakan jawab.
Silakan Bang Luma. Ya, baik. Mau tanya aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kemudian dipahami Islam itu rahmatan lil alamin, lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa manusia dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, kalau tidak ada lagi perbuatan dosa, ngapain dia ke neraka? Kan dibalasnya neraka itu bagi orang-orang yang memiliki dosa. Makanya di dalam surah yang Anda bawa itu, di ayat 70-nya diterangkan oleh Allah, "Tsumma lanahnu a'lamu billadina hum aula bihasiliyah." Kenapa Allah menerangkan seperti itu? Karena Allah mengatakan a'lamu. Artinya pengetahuan Allah tentang siapa yang pantas masuk ke dalam neraka, siapa yang tidak, itu jelas adanya. Maka benar apa yang diterangkan oleh sahabat saya tadi bahwa tidak semua orang itu masuk ke dalam neraka. Allah lebih tahu. Ya, yang menjadi filter kemudian adalah rahmat, dan yang menjadi filter setelah rahmat itu adalah apa yang menjadi kunci surga. Kan sudah dikatakan oleh Allah bahwa akan memberi balasan terhadap perbuatan jahat dan memberi balasan terhadap perbuatan yang buruk. Orang yang kemudian tidak ada perbuatan jahatnya, ya oleh karena dihapuskan, oleh karena dia bertaubat, taubatan nasuha, lalu buat apa ke neraka? Itu yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun mereka Anda paksakan kemudian untuk masuk ke dalam neraka, bukankah orang yang masuk ke dalam rumah sakit bukan berarti pasien? Bukankah orang berarti masuk ke pemakaman bukan berarti mayat? Bisa jadi dia dokter, bisa jadi dia mengantar pasien, dan seterusnya. Itu yang harus Anda pahami, sahabat-sahabat Kristen pahami. Lalu kalau kemudian kita melihat di dalam kitab Anda, kita mau terjemahkan bebas atau pahami bebas, itu celaka juga jadinya nanti. Markus 9 nomor 49. Karena setiap orang, semua manusia akan digarami dengan api. Ini berbicara mengenai neraka. Apakah Anda mau digarami dengan api neraka? Berdasarkan dalil ini, pasti Anda mengatakan, oh tidak, itu hanya orang-orang di luar Kristen, kan gitu. Tapi dalil penguatnya mana? Mana dalil, data penguatnya bahwa penyembah Yesus itu akan masuk ke surga? Nggak ada. Nggak akan pernah Anda temukan. Nah, terkait dengan data yang tadi, Allah menerangkan semua ada, ya ada kemudian lanjutan daripada penekanan yang Anda inginkan di dalam surah Maryam ayat 71 itu. Sebelumnya Allah sudah menerangkan summa nahnu a'lamu billadina hum aula bihasiliyah. Artinya Tuhan mengetahui siapa yang seharusnya dimasukkan ke neraka, siapa yang tidak. Maka dikatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, tidak ada seorang pun di antara kamu. Siapa kamu ini? Orang-orang kafir, orang-orang yang sudah ditentukan yang masuk ke dalam neraka. Mereka akan mendatangi neraka. Itu tidak bisa dipungkiri karena mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah merupakan suatu kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam surga neraka itu diantaranya ada orang-orang Islam yang di dalamnya masih ada kebaikan yang tidak pernah menyekutukan Allah. Maka diterangkan oleh Allah, "Tsumma nunajjil ladina attaqau wa nazaru zalimina fiha jidiyya." Ditinggallah saudara-saudara siapa yang lain. Ya, ketika dia mati tanpa bertobat masuk ke dalam rahmat, masuk ke dalam Islam, maka mereka akan kekal di neraka. Demikian. Ya, silakan. Bisa saya lanjutkan? Silakan Herdi, saya kasih waktu kamu 2 menit ya. Ini 15.21, berarti 15.23 nanti. Oke, saya mau share dulu. Silakan. Gini ya, Bro. Saya mau 3 menit, 3 menit. Saya kasih 3 menit. Itu ayat saya jawab tadi si Ustaz Suma ya. Terlalu sedikit 3 menit. Itu untuk Bani Israel, Bang, untuk murid Yesus itu, Bang. Bukan penyembahnya. Oke. Maaf. Berapa menit nih Herdi, Bang Zuma? Ya, Bang Zuma, kasih Herdi berapa menit, Bang? Sampai saya bantah semua argumennya. Oh, lama nungguin kamu bawa surat di sini. Saya bawa 3 dalil aja, 3 dalil. 5 menit, oke, aku kasih kamu 4 menit lah. Ini udah 22 loh. Oke, di sini narasinya tidak ada seorang pun, ya, Bro, all in ini. Jadi Bro sudah melenceng dari Quran. Ini all in. Jadi Bro pilih-pilih kan, ini all in semua. Tidak ada seorang pun tanpa terkecuali termasuk Muhammad ya, oke. Lalu gini, tentang orang berdosa tidak diampuni dulu, mungkin Bro ini saya ulang-ulang ya hadisnya Bro. Gini,
Muslim 49 ya. Ini bro, ini dimasukkan ke surga. Ini kisahnya dimasukkan ke surga tanpa bertobat bro. Nih. Nanti Anda baca Muslim 49. Nah, justru ya, ini narasinya. Jadi dahulu ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik, ya. Artinya dia selalu melakukan dosa. Lalu saya tambah lagi ya bro. Ini. Nanti saya akan bahwa maksud dan tujuan saya apa. 6983 ya. Ini Quri 6983 nih. Di sini kabar gembiranya adalah orang yang mati ya. Orang yang mati tanpa mensyirikan Allah sekalipun dia berzina maupun mencuri itu masuk surga ya, tanpa masuk neraka. Itu betul menurut Anda betul ya. Menurut hadis betul ya. Nah, kalau konsekuensinya gini bro. Jadi mau ke A ke B tetap konsekuensinya fatal. Jadi dengan narasi yang saya bangun tentang rahmat yang Anda katakan Islam agama rahmat, lalu ada Islam lainnya dicuci dulu di neraka dosanya, lalu diangkut ke surga. Nah, itu artinya buat orang yang beragama Islam yang dicuci dosanya dimasukkan ke neraka itu bukan rahmat tapi laknat bro. Oke. Nah, lalu rahmat kecuali orang Islamnya itu langsung ke surga, itu baru rahmat. Tapi kalau ada Islamnya dicuci dulu, dilondri dulu di neraka, buat mereka yang dilondri itu bukan rahmat, laknat bro. Nah, jadi makanya saya katakan bro harus punya dua versi. Islam itu agama rahmat dan laknat karena ada Islam yang dicuci dosa di neraka kan. Nah, tetapi semua narasi itu bro, perbandingan yang bro nyatakan itu dibantah oleh ayat Quran yang mana semua all in di dalam 1971 all in tanpa terkecuali termasuk Muhammad itu bro. Jadi gini, maksud saya gini. Jadi kalaupun Anda mengatakan oke, kalau Anda katakan semua masuk ke surga tanpa masuk neraka itu lebih fatal lagi. Jadi maju mundur kena karena fatalnya gini. Itu akan menginspirasi orang untuk berbuat kejahatan. Ternyata di dalam orang kan akan berpikir, oh iya syarat keselamatan adalah Islam. Kita berbuat dosa nggak apa-apa, dicuci kok. Nanti endingnya juga masuk surga. Itu inspirasi orang melakukan kejahatan, bro. Ya, karena mereka akan berpikir endingnya tetap sekalipun dicuci dosa di neraka, endingnya tetap masuk surga kan. Lagian kalau dicuci kan ada sandingnya, ada paspornya untuk supaya bisa keluar. Itu kan langsung keluar dari neraka. Nah ini sesuatu yang salah kalau kita bawa ke ranah Tuhan, bro. Coba ditanggapi. Oke, 25 ya. Bang Zuma juga 5 menit ya. Tadi Herdi segitu. Tapi mohon maaf Bang Zuma, si Herdi kayaknya lupa lagi. Bang Zuma udah bacakan tadi ayat ke tadi yang ke-70 itu ya. Sesungguhnya kami lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke neraka. Jadi Herdi bicara konteksnya dengan manusia. Oh, enak aja nanti manusia bisa beriman apa enggak nanti. Itu kan kamu Herdi. Ini kan udah dibilang nih Tuhan itu Maha tahu. Silakan Bang Zuma, 5 menit dari sekarang. Baik, makasih. Jadi kemudian ketika Anda mengkaji hadits, lalu kemudian Anda memberikan sebuah pemahaman, ya sangat disayangkan Islam itu tidak setitik debu ilmunya. Islam itu menyeluruh dia. Tsumma nunajjil ladina taqau wa nazzaru zalimina fiha jiziyah. Ya. Ini sangat jelas diterangkan loh di sini. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang-orang yang bertakwa ini itu terlepas diri dari orang-orang yang kafir. Ya, jadi kalau kemudian sahabat mengatakan bahwa kalau begitu lebih baik kita melakukan dosa, nanti di akhir hayat baru kemudian kita mengucapkan la ilaha. Oh, enggak kayak begitu. Tadi saya kasih contoh burung beo itu kan. Nah, lalu kemudian ketika Anda ingin berpura-pura, maka Anda kena lagi dalil yang lain. Kalau Anda berpura-pura kemudian melakukan perbuatan kesalahan, lalu Anda niatkan kemudian nantinya untuk bertaubat, Anda jatuhnya di mana tuh? Anda bukan jatuhnya di kafir, tapi Anda jatuhnya di munafikun. Sama, tetap aja kekal di neraka. Orang munafik juga kekal di neraka, sama dengan orang kafir. Jadi kalau misalnya Anda berbuat dosa aja dulu deh, nanti kita akan bertobat kok. Artinya ada
kesengajaan untuk melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian ingin menipu Allah dengan mengatakan kelak baru kita bertaubat. Gak bisa. Itu jatuhnya kepada sifat munafik. Munafik itu tempatnya di neraka paling dalam. Makanya kalau Anda ingin memahami ayat Al-Quran, maka tolong dibaca yang tadi, ayat 70 atau ayat 69. Di situ Allah telah menggolongkan manusia. Data 68 telah menggolongkan manusia, mengumpulkan orang-orang yang bersama dengan setan. Itu siapa? Allah menerangkan ada dua golongan setan itu. Golongan dari jin dan golongan dari manusia. Ya. Itu makanya dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'ah." Itu sangat jelas itu. Allah pasti tarik dari segolongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ini dalil. Al-Quran sangat akurat menjelaskan itu. Summa nahnu, ya, a'lamu, kami tahu siapa yang harus kami masukkan, siapa yang tidak. Ini dalil loh. Lalu kemudian Anda membawa narasi bahwa umat Islam semuanya masuk ke dalam neraka. Tadi saya sudah bantah, poin apapun yang Anda akan kemukakan, saya katakan orang yang masuk ke dalam rumah sakit itu belum tentu pasien. Bisa jadi dia pengantar, bisa jadi dia menjenguk. Artinya dia itu bukan pasien di dalam. Begitu juga umat Islam yang masuk ke dalam kalau Anda menarasikan seperti itu. Tapi yang celaka, kenapa Anda tidak memikirkan yang diterangkan oleh Allah bahwa wa nazaru zalimina fiha jidiyah. Kenapa Anda tidak memikirkan ini? Kenapa Anda sibuk memikirkan umat Islam sementara Anda yang zalim tidak memikirkan diri Anda? Kalau dalil ini Anda nyatakan benar adanya, oke, umat Islam akan masuk ke dalam neraka, boleh. Tapi mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke jannah. Tapi kenapa Anda mikirkan kalau ini benar, berarti dalil selanjutnya benar. Orang kafir akan tetap di neraka secara kekal. Kenapa Anda mikir itu? Oke Bang, waktunya. Gitu. Oke, Saya boleh. 15. Tunggu bentar Herdi. Gantian Herdi, Bang Kingpin juga ingin bertanya. Silakan Bang Kingpin. Iya, saya mau tanya dulu. Gantian Herdi. Gantian. Ya, ini saya Citos pun tadi ngalah Citos. Ya, saya mau ayat aja sini kan. Di sini di Galatia 2 ya, gitu kan. Apa namanya? Sorry, di sini lah sebagai gampang ya. Di sini dibilang di 24-nya tadi kan mirip kan bahwa jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya. Ini tahulah. Jadi bukan hanya karena iman. Jadi bukan perasaan saja gitu, mesti ada wujud nyatanya amal gitu kan. Ya seperti kalau kita lihat komentar itu berarti dari tafsirnya apa itu merujuk kepada yang 3 hukum itu ya, hukum sipil, moral dan seremonial gitu kan. Terus ini yang di Galatia 2 gitu kan. Dibilang apa tuh sini? Mana tadi ya? 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan Kristus Yesus. Ya. Itu kami pun telah percaya kepada Kristus bla 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 bla. Silakan Bang Kingpin. Pokoknya intinya gitu kan. Kalau menurut Yakobus itu nggak bisa cuma feeling saja gitu. Jadi harus ada tuh actionnya gitu. Tapi kalau menurut Paulus itu nggak perlu tuh itu perbuatan, yang penting feelingnya dulu. Tadi siapa yang bilang itu ya? Itu kita tuh dapat karunia dan bla 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 gitulah. Nah cuma gini, ya menurut saya gini ya. Jadi menurut saya tuh orang Kristen tuh enak gitu. Karena apa gitu? Jadi nanti di dunia ini dunia itu boleh berbuat sesukanya gitu. Nggak usah mikirin dosa. Karena pun nanti menurut 1 Petrus 4 ayat 6 dia bilang apa di sini? Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Jadi orang-orang kayak Herdi itu di dunia itu bisa mabok, minum dan sebagainya, itu judi dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Soalnya pun nanti pun di pas dia mati pun nanti datang Injil juga dan dia baru ngaku lah. Mungkin ada baptis waktu di alam maut atau gimana, saya nggak ngerti juga gitu. Jadi gitu. Jadi yang saya mau tanya ini sebenarnya ada nggak sih yang kayak semacam rahmat atau gimana gitu? Karena pun nanti kalian ini kan nanti cuma bisa selamat di di alam mati itu kan ada opsi gitu, soalnya gitu. Udah gitu aja. Thank you. Itu Bang, tambahin 1 Korintus 10:17 Bang. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya boleh Bang, jadi mereka tinggal milih. Ini berguna apa enggak, tapi dibolehkan. 1 Korintus pasal ke-10 23. Jadi kalau mereka mempertanyakan kepada kita tentang hukum-hukum, nah mereka boleh. Makan pepes mayat pun mereka enggak masalah itu. Karena segala sesuatu diperbolehkan. Terima kasih.
1 Korintus 10:23. Aduh, ini Ibu Umi. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Oke, sudah bro, sudah. Nah gini, saya mau ikuti caranya Herdi. Kalau dia itu cuma mau comot-comot. Kalau Herdi kan mengasumsikan yang tertulis, kalau kami membacakan yang tertulis, kok kalian enggak apa-apa. Nanti kita jelaskan. Ya, nanti kita jelaskan enggak apa-apa. Oke, udah ya. Keluarin dulu bro, saya mau share. Oke, waktu dari sekarang 15.33, nanti 15.38. Nanti Bang Zuma dengan Bang Kingpin lagi. Bro Suma. Herben, silakan bantu Herdi nanti. Oh ya siap, beres. Bro Suma menganalogikan neraka dengan rumah sakit. Bro harus tahu ya, neraka itu tidak seperti rumah sakit ada ruang tunggu. Neraka tidak ada ruang tunggu, bro. Itu bro harus catat. Neraka tidak ada ruang tunggu, rumah sakit ada ruang tunggunya. Mungkin Anda pergi ke rumah sakit ya di ruang tunggu ya, oke, Anda tidak dianggap sakit. Tapi kalau Anda pergi ke neraka itu dihukum. Neraka itu tempat penghukuman, bukan rumah sakit. Ada ruang tunggunya. Lalu tentang dosa. Menipu Allah tidak dosa, bro. Bakal diampuni. Nih. Saya kasih tahu ya. Ini, bro. Mungkin Anda harus ingat ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik. Jadi Anda mau menipu Allah nggak apa-apa. Diampuni. Jadi yang dimaksud dosa itu dosa syirik, bro. Jadi selain dosa syirik, segala dosa, mau syirik, sorry, mau menipu Allah, mau apa, tidak apa-apa. Yang penting Anda jangan syirik. Makanya ini Jibril itu datang kepada Muhammad bawa kabar gembira. Nah, Jibril menarasikan kabar gembira. Kenapa kawan-kawan Muslim menarasikan kabar buruk? Nah, kalau dimasukkan ke neraka itu kabar buruk, laknat kan? Nah, artinya berubah makna rahmat ini menjadi laknat. Nah, ini saya kasih tahu. Ini Sahih Muslim 137. Nih, saya mendengar ya Jibril mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Kabar gembira, bro. Di situ narasinya siapa yang meninggal dari umatmu dalam keadaan itu dalam komparasi ke surah 4 ayat 48 ya, An-Nisa 48. Bahwa hanya dosa syirik yang tidak diampuni. Dosa menipu Allah diampuni karena itu bukan dosa syirik. Ya. Bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak meninggal ya, ini narasinya orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, apapun saya masuk surga. Maka bertanya, ini orang yang meninggal narasinya, dia berzina atau mencuri, mati dalam keadaan berzina atau mencuri, dia belum percaya. Iya, sekalipun itu. Nah itu, kalau itu baru benar Islam agama rahmat. Ini jawaban Bang Kingpin atau siapa ini? Sebentar, biarkan dia dulu. Kita udah tahu Herdi. Si Herdi kan memang begitu. Biarkan aja Bang Zuma dengan Bang Kingpin. Tadi juga nanya biar mau dia jawab apa enggak. Nanti kita lagi-lagi aja tekankan. Dia kan berdua sama Erben. Bang Zuma sama Bang Kingpin saja. Jadi Herdi, kamu mau menghabiskan waktumu semuanya atau mau berbagi dengan Erben? Sedikit lagi nanti. Tidak, 36, 2 menit lagi. Nanti pertanyaan Bang Kingpin kabur gitu. Harusnya pertanyaan Bang Kingpin. Kenapa dipotong-potong waktunya nanti habis. Sabar. Biar Bang Ade, biar aja Bang Ade. Silakan. Mau bergantian dengan Bang Erben atau kamu mau habiskan masih sendiri? Masih dilanjut Herdi, tadi bilang lanjut Herdi kok. Lanjut Herdi. Oke, saya lanjut ya. Jadi bro, narasi Bang Suma tentang Islam itu sebagian ke neraka, sebagian ke surga langsung, itu keliru. Karena narasi itu dibantah tegas oleh Quran surat 71, hadis yang Muslim, hadis Bukhari, semua hadis Ibnu Majah, semua hadis membantah narasi Bang Suma, Bro Suma. Nah, di sini Bro Suma harus bisa memahami itu. Jadi yang menjadi rujukan Bro Suma ini Quran dan hadis atau asumsi Bro. Nah, gitu. Jadi di sini saya mempermasalahkan Islam itu sebenarnya agama rahmat, ya, karena semua orang yang beragama Islam, baik dia penjahat kelas kecil, kelas kakap, masuk surga semua tanpa bertobat. Itu bro. Kalau Anda mengatakan dicuci dosanya, itu buat Islam yang beragama, biar orang penjahat yang beragama Islam yang dosanya dicuci di neraka, dicelupkan di neraka, itu bukan rahmat tapi laknat bro. Paham ya? Jadi saya bukan menghujat, tetapi saya menyatakan sesuatu perbandingan rahmat dan laknat. Ternyata
menurut Bro Suma ada Islam yang Islam bukan dalam pengertian rahmat, tetapi dalam pengertian laknat. Karena ada Islam dicuci dosanya di neraka. Tetapi nggak usah khawatir. Kalau ada Islam yang dicuci dosanya atau dicelupkan ke neraka, kasih tahu saya punya sandinya untuk keluar dari neraka. Oke. Nggak usah di dalam neraka aja. 38 pas ya Herdi, dijawab sama Bang Duma. Bang Duma juga silakan pakai waktu 5 menit. Nanti tolong Bang Kingpin tekankan lagi pertanyaannya. Mau Erben ke Herdi jawab. Tapi nanti tolong ya teman-teman Kristen, kalian kasihlah itu Citos bicara juga. Kasihan loh dari tadi aku tengok Citos itu. Ya, silakan Bang Duma, 5 menit dari sekarang. Iya, baik. Jadi beginilah ketika orang itu melihat kuman dari Monas pakai pipet. Ya, jadi hanya satu hadits kemudian mereka jadikan sebagai hujah untuk mengklaim atau memahami Quran. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan hadis yang Anda bawa itu tidak salah. Ya, selain mereka syirik, ya, itu mereka akan masuk ke dalam surga meskipun mereka mencuri, berzina dan seterusnya. Tapi tidak begitu cara memahaminya. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu dan seterusnya. Illa, kecuali mereka yang bertaubat dengan mengadakan perbaikan. Ya, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kemudian orang ini tidak bertaubat, tapi dia tidak melakukan perzinahan, ya endingnya masuk ke dalam, tidak melakukan kemusyrikan, endingnya masuk ke surga. Meskipun mereka berzina, ya. Meskipun mereka mencuri, ya. Tapi dosanya yang tidak dia lakukan dengan bertaubat itu, kemudian harus dibersihkan dulu. Itu tidak melanggar kaidah. Jadi Al-Quran menerangkan, wa aqimis shalah tarafi nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yuzhibna saya. Dzalika dzikral zakirin. Laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan ini kemudian adalah perbuatan yang menghapus kesalahan-kesalahan. Itu loh yang perlu Anda pahami. Jadi kalau mereka berzina, mereka bertobat, melakukan ibadah, amalan soleh, taubatan nasuha, tidak ada kemudian dosa bagi mereka ketika mereka itu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan suka terhadap orang-orang yang selalu mensucikan diri dengan cara bertaubat. Tidak ada yang salah di situ ketika Anda membawa dalil ini. Lalu kemudian Anda mengatakan orang-orang munafik tadi tidak masuk ke dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. Dalilnya ada kok. Wa'adallahul munafiqina wal munafikati wal kuffar. Nah, ini disetarakan dengan orang-orang kafir ini, orang-orang munafik. Ya. Nara jahannam khalidina fiha. Mereka masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Dalil. Makanya jangan memahami Islam itu dengan menggunakan kacamata kuda gitu ya. Ini dalil Al-Quran. Siapa ini yang baik? Itu kohos langsung dong kohos. Kohos langsung di tengoklah ya. Tengoklah lihat coba. Kohos mana ini kohos? Tadi saya di room kalian saya dikik. Kohos. Di room kami kalian begini. Kohos mana ini kohos ini? Ini kohos mana ini? Ini